Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini luar biasa. Kita kembali di podcast SMKN 1 Ngawi. Tapi hari ini bagi saya luar biasa. Kami mendapatkan narasumber yang sangat-sangat kami tunggu. Sudah berapa bulan yang lalu dengan persiapan meskipun kami sederhana, tapi kami merasa terhormat untuk Bapak Juri mau hadir dan podcast di SMKN 1 Sama-sama, Ngawi. Bu. Sebelum kita mulai, lebih baik kita perkenalan dulu karena ada pepatah bahwa tidak kenal maka tak sayang, ngaten Pak. Jadi di sini nanti biar anak-anak khususnya SMKN 1 Ngawi tahu bahwa sekolah kami mendapatkan suatu kehormatan untuk bisa menjadi tempat LKS tingkat Wilker 4 bidang lomba marketing online. Nah, ini nanti kita ngobrol tuntas habis Pak, marketing online itu bagaimana sampai dengan kedepannya dan harapannya, sehingga dari kegiatan ini anak-anak bisa mengambil sesuatu ilmu yang luar biasa. Monggo memperkenalkan diri dulu. Saya dulu nih. Ya, Oke. monggo. Terima kasih waktunya ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya coba tinjau dari sudut pandang akademiknya. Iya. Karena memang saya selaku juri akademisi gitu. Nanti untuk yang praktisinya akan dikupas habis oleh Pak Madani. Kenalan dulu, Pak. Oh iya. Oke, saya kenalkan dulu ya. Mungkin kalau di kalangan pemasaran Jawa Timur kira-kira enggak ada yang enggak kenal saya ya. Wah, waduh, sombong banget itu. Luar biasa kalau teman-teman BDP pemasaran Jawa Timur. Iya, kira-kira seperti itu. Lihat hidung saya udah, oh itu Pak sudah. Asrofi gitu. Iya, Pak Oke, Asrofi. tapi mungkin nanti pemirsa kan ada juga yang bukan Iya, pemasaran iya, gitu. betul. Oke, saya Asrofi Al-Muhannam ya. Keseharian saya ngajar sebagai guru di SMK Negeri 1 Malang. Otomatis saya sebagai anggota Akmari gabung dengan Pak Ahmad Madani. Begitu. Kemudian saya guru pemasaran ya, guru pemasaran sekaligus saya pengurus MGMP BDP Jawa Timur. Pengurus MG Jawa Timur. Sekretaris. Saya humas. Ya, begitu. Hubungan mas-mas ya, Pak. Iya, saya humas. Gitu. Tapi justru menurut saya humas ini punya peran yang sangat luar biasa. Karena istilahnya kalau orang Jawa bende gitu ya. Bende. Harus cerita apa yang diinginkan MGP Jawa Timur ke depan. Itulah yang sebenarnya visi yang saya bawa ke sini. Jadi jujur saya tidak hadir sebagai juri ya. Saya tuh nemenin aja. Saya hanya memantau bahwa akan ada perubahan besar-besaran. Begitu. Di mana? Di wilayah Jawa Timur. Bidang apa? Pemasaran. Karena jujur ya, yang selalu saya pikirkan adalah di beberapa tahun, bukan beberapa tahun, bahkan masih beberapa bulan yang lalu itu saya merasa jurusannya BDP, bisnis daring dan pemasaran, itu sebenarnya kan lekat dengan digital marketing, lekat dengan marketing online yang sekarang sedang dilombakan. Begitu kira-kira. Nah, sebentar. Ini saya kebablasan Ustaz. Tadi sudah kenalan malah saya cerita. Gimana? Enggak apa-apa, Pak. Oh, enggak usah, langsung aja ya. Oke. Sehingga nanti nyambung Pak Madani juga biar Iya, nyambung. Oke. oke. Saya lanjutkan. Sehingga kembali lagi ke visi itu. Langsung isi ke konten LKS-nya aja ya, Pak ya. Konten LKS marketing online ini ya, Betul. Oke. Jadi gini. Dari keresahan itu ya, dari keresahan bahwa gimana ya marketing Jawa Timur BDP ini berubah. Kemudian saya mikir bahwa sebaiknya harus berangkat dari kegiatan LKS. Itu adalah salah satu atau titik tumpu yang sangat bagus kita mulainya. Karena teman-teman ketika hanya disampaikan bahwa saatnya berubah, itu juga enggak kena gitu. Tapi ketika yuk kita mulai dari LKS, itu saya kira akan menjadi lebih bagus. Memotivasinya dari sisi LKS, dan itu pun luar biasa susah untuk merubah mindset. Karena yang pertama adalah mindset dulu. Makanya kemudian untuk Juknis LKS ini kami dari MGMP BD Jawa Timur 100% mengacu kepada Juknis marketing online nasional 100%. Dan ini saya mencoba untuk melakukan pendekatan ke provinsi bahwa gimana caranya nanti dari provinsi juga di-push bahwa Juknis kita itu mengacu ke nasional. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memfamiliarkan itu. Betul, tujuannya adalah begini. Ketika nanti lomba tingkat nasional, ini bukan sesuatu yang baru lagi. Nggak asing lagi.
Sudah biasa kemarin nasional Wilker seperti itu, provinsi juga akan seperti itu. Nasional juga seperti itu. Bukan berarti sama persis, enggak. Ada yang unik. Marketing online nasional itu selalu ada perubahan materi. Selalu ada ya, Pak? Selalu ada. Contoh, yang pertama kemarin BMC ya bro ya? Iya. BMC itu hanya sekali tayang aja. Habis itu tahun berikutnya berubah lagi menjadi bayar persona sama CJM ya bro ya. Kemudian saya tanya Pak Madani selaku tim juri nasional untuk marketing online, Pak Madani, apa kira-kira bro? Ada perubahan enggak? Pastilah gitu. Jadi pasti. Cuman untuk memicu penasaran, saya tanya, bro, bisa dibocorkan nggak? Ah ya enggak lah, gitu. Jadi sebenarnya itu adalah salah satu trik pemasaran, bikin pemirsa, bikin konsumen penasaran dulu. Itu sehingga pasti ada perubahan nanti. Dan selama ini perubahan selalu yang dilakukan materi-materi perubahan yang ada di LKI selalu mengacu kepada tren yang ada di pasar. Kekinian. Contoh, kalau dulu ketika era Facebook ya Facebook yang digenjot. Kemudian era IG ya IG. Mungkin ke depan TikTok lagi in. Mungkin nanti seputar TikTok gitu. Cuman saya tanya ke Ustadz Madani, ke Pak Juri Nasional nih. Pembicaraan sebelum LKS ya? Iya, dia masih nggak tahu nanti mau kemana. Jadi tetap penasaran, tetap diwujudkan biar terus belajar. Dan saya bersama Pak Ustadz Madani, Pak tim dari nasional komitmen untuk ayo bareng-bareng bangun negeri ini, merubah mindset menuju ke marketing digital yang betul-betul era digitalisasi teknologi saat ini. Sehingga apa tujuannya? Kemandirian siswa. Kemandirian siswa. Karena kami sadar bahwa semua jurusan apapun sebenarnya memerlukan kompetensi namanya marketing online. Itu Pak yang mau saya tanyakan. Iya. Sebenarnya itu. Jadi betul itu ya Pak ya. Iya. Sebenarnya kan gini tuh Pak, khususnya di SMKN 1 sini Pak, maksud saya bahas ini. Anak-anak itu biasanya kalau disarankan kenapa tidak ambil marketing, kenapa pilih akuntansi, kenapa harus ini, itu kan seperti tidak punya jawaban yang, nah itu loh Pak. Iya, dia tuh kayaknya enggak lah, saya marketing itu apa, ini gitu loh Pak. Nah, dengan adanya ini saya tuh pengen anak-anak yang semula itu tidak melihat marketing sebagai sesuatu yang membuat mereka bisa mandiri gitu kan Pak, bahwa dia bisa loh bersaing dengan jurusan yang lain, bahkan dia itu mempunyai potensi yang lebih gitu loh. Dia punya titik fokus di sini gitu loh Pak. Bahwa marketing itu punya nilai yang luar biasa. Nah, yang saya mau tanyakan ini Pak, bisa ke Pak Nasrofi atau Pak Dani. Pak Dani tadi belum kenal. Oke, nanti pada saat menjawab sekaligus memperkenalkan. Titik fokus untuk marketing online itu sebenarnya di mana tuh Pak? Sehingga anak-anak yang di luar marketing itu tahu bahwa yang masuk di situ tuh bukan hanya anak BDP. Kami punya anak OTP, kami punya anak akuntansi, TKJ dan TE. Padahal mereka kan dalam pengemasan kurikulum ada yang namanya pendidikan kewirausahaan itu loh Pak, yang sekarang kita kenal dengan PKK. Ini kan menurut saya, ini dari pandang saya kan sebenarnya bisa masuk di situ, bahwa semua bisa gerak gitu, tidak hanya anak marketing gitu maksudnya. Pak itu hanya miliknya anak marketing. Nah, seolah-olah seperti itu gitu loh Pak. Nggih. Saya mau jawab. Masih lagi. Kan belum kenalan tadi. Oke. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru semuanya. Jadi teman-teman pemirsa dari SMKN 1 Ngawi, saya ngeliatnya kesini ya. Iya. Aja dulu. Saya tanya takutnya saya salah. Nama saya Ahmad Madani. Jadi teman-teman sih bisa panggil saya itu, biasanya saya dipanggil Mas Dani, dipanggil Pak Madani, macam-macam lah. Yang penting jangan panggil saya ibu aja. Itu hak prerogatif istri saya itu. Ini pertanyaannya menarik Bu. Jadi kenapa sih marketing? Saya teringat pada satu hari ya, waktu itu lagi saya masih kerja. Jadi background saya ini sebetulnya, walaupun saya bukan SMK sama sekali, saya bukan SMK, saya juga nggak pernah di SMA. Jadi background saya itu pendidikan menengah sampai dengan menengah ke atas, bahkan sampai dengan kuliah saya masih identika dengan pendidikan keagamaan. Saya di pesantren Bu. Nah sekarang kok nyasarnya ke marketing sih. Nah itu kan yang menarik ya. Jadi walaupun di pesantren tapi saya bekerja. Jadi background saya ini sebetulnya adalah lebih banyak bukan di akademisi, karena kalau kita bicara linear akademisi ini bertolak belakang Bu. Saya backgroundnya itu teknik sipil.
pesantren teknik sipil lagi. Aneh kan begitu ya. Terus mainnya di marketing seperti itu. Masuknya. Jadi kalau misalnya kita bicara background akademis, saya emang nggak nyambung sama saya nggak linear. Tetapi ada satu hal yang membuat saya tuh suka dengan pekerjaan ini, dengan marketing, seorang sales dan lain sebagainya. Yang pertama, pemahaman saya sebagai seorang muslim. Saya pernah dengar hadis ini sih entah doif atau saya, tapi saya ambil pesan moralnya ya. Pesan moralnya adalah 9 dari 10 pintu rezeki itu adalah berniaga, itu satu. Terus yang kedua, yang saya pahami adalah Baginda Rasulullah Muhammad SAW itu seorang sales yang ulung. Bagi saya dia bukan seorang pengusaha, dia sales, seorang marketing. Sebelum dia diangkat menjadi Rasul, kita sama-sama tahu di Sirah Nabawiyah itu sebelum dia menikah, dia itu berdagang membawa dagangannya Siti Khadijah istrinya. Dia bawa dagangan, dolaran punya orang, Bu. Bukan produknya sendiri. Itu seorang sales bagi saya. Dan itu satu-satunya profesi yang berkaitan duniawi yang dilakukan oleh Rasul, ya hanyalah berdagang. Jadi, kenapa saya harus malu menjadi seorang sales? Begitu kan, Bu? Kenapa saya harus? Ini profesi mulia, itu satu. Nah, sekarang kalau misalnya kita bicara dari sisi yang lain begitu ya, dari sisi dunia perkembangan zaman sekarang. Pada hakikatnya semua profesi apa yang dilakukan oleh manusia itu semuanya jualan, nggak lepas dari situ. Makanya dikatakan business without sales is junk. Bisnis tanpa penjualan itu ya sampah. Terus dokter bukan sales Pak, itu dokter. Dokter jualan. Kalau dia nggak jualan ngapain dia pasang pelang? Kan begitu, Bu. Guru jualan nggak jualan. Sekarang begini logikanya. Kita bicara sekolah ya. Saya yakin setiap sekolah saya buka PPDB. Yang dilakukan PPDB ngapain sih? Jualan kan, supaya banyak orang yang mau sekolah di situ. Betul kan, Bu? Pada hakikatnya seperti itu. Terus lagi kita bicara lagi tadi yang tadi Ibu singgung, entrepreneur, kewirausahaan, apa namanya, PKK, PKU, apalah namanya gitu ya. Entrepreneur itu pada hakikatnya kan intinya jualan. Cuma memang ada yang perlu kita perbaiki. Saya bukan nggak sepakat dengan pendidikan entrepreneur. Itu memang penting sekali untuk menumbuhkan mindset, bakat kita, supaya itu orientasi kita tuh adalah sebagai seorang pengusaha yang menciptakan pekerjaan, bukan yang mencari kerja, begitu kan, Bu. Tetapi ada satu miss di situ, berfokusnya kepada adalah hasil produksi. Padahal di satu sisi jantungnya, nyawanya dari sebuah bisnis apapun jualan. Sekarang misalnya saya jualan, ini saya produksi air minum, Bu. Sederhananya begini ya. Saya produksi air minum. Produksi terus kapasitas pabrik berapa, ini berapa, tapi nggak dipikirkan bagaimana cara jualannya. Bisnis yang bangkrut mayoritas rata-rata itu. Betul kan, Bu? Hancurnya gara-gara itu. Iya, hancurnya rata-rata itu. Dan itulah yang menjadi memang kelemahan kita. Kelemahan kita bukan hanya anak-anak muda, tapi juga mindset kita juga berpikir jualan itu nggak penting. Apalagi saya orang Betawi, Bu. Jadi kalau orang Betawi itu begini. Saya lagi waktu masih sekolah ya, orang tua saya tuh nganggapnya kalau mau punya duit kerja. Kalau kerja itu di pabrik aman, pabrik yang besar. Lu mau kerja itu baru punya duit. Kalau jualan itu bukan kerja, Bu, sampingan. Gitu ya. Ya, jualan itu sampingan. Jadi bukan profesi yang harus kita geluti. Nah, gitu. Kamu harus jadi, mohon maaf tadi, akuntansi, harus jadi teknisi, harus jadi ini. Makanya masuk teknik sipil ya, Pak. Ya sebetulnya sih nggak nyambung sih, Bu. Ya, ntar saya ceritain deh kenapa saya masuk teknik sipil. Jadi garis nasib. Fokusnya adalah jualan, jualan. Nah, misalnya saya juga teknik sipil nih, kan outputnya kalau misalnya lingkup pekerjaannya tuh okupasi pekerjaannya nggak jauh dari mandor project manager, konsultan, struktur dan lain sebagainya. Tapi pada hakikatnya saya jualan. Karena saya butuh klien. Iya, betul. Jualan tuh cuma hanya dua. Kalau nggak jualan produk, jualan jasa. Itu saja udah. Kalau nggak produk ya jasa. Antara itu saja sudah. Nggak ada lagi dari situ. Itu. Nah, permasalahannya adalah image seorang marketing, seorang sales itu buruk, negatif. Iya, betul. Saya berani jamin untuk anak-anak BDP ya, pemasaran dulu mungkin namanya. Saya sering ngisi di SMK. Kalau saya ngajar di akuntansi enak, saya nanyanya begini. Adik-adik cita-citanya mau apa? Yang di akuntansi, Pak. Yang di OTKP mau jadi sekretaris, mau jadi ini. Yang di perteknikan saya mau jadi montir, saya mau jadi bla bla. Anak-anak BDP jawaban apa? Dengan bangga dia menyebutkan profesi yang dia inginkan apa. Betul. Di TKJ saya pengen jadi teknisi, saya pengen jadi programmer, yang di RPO dan lain sebagainya. Tetapi ketika lagi di BDP pemasaran apa jawabannya, Bu? Nggak ada yang jawab.
Jawab mereka. Oh, jawab juga. Mending kalau misalnya Biasanya malu. biasanya Iya. malu. Tapi ada yang jawab ada. Tahu nggak rata-rata jawabannya apa? Seragam semua, nggak di SMK manapun. Nggak tahu ya kalau di Ngawi ya. Iya. Jawabannya semua rata-rata satu jawaban apa? Jadi bos. Bukannya lebih bagus, Pak? Keren emang jadi bos. Heeh. Saya tanya balik. Heeh. Saya mau tanya sama kalian, kamu pengen jadi bos, terus kamu masuk SMK itu atas kemauan sendiri atau karena yang lain? Mayoritas karena yang lain. Apa? Nggak diterima di akuntansi, Pak. Saya nggak diterima di OTKP, Pak. Ya, Pak, daripada saya nggak sekolah, kata dia. Daripada saya masuk SMK ini begitu, idahlah Pak, ini negeri, sekolahnya gratis, mau gitu ya, Bu. Betul. Daripada saya nggak sekolah dan lain sebagainya. Kalau bismen itu kan kelompoknya ada 3 ya, Iya, yang saya tahu betul. akuntansi, OTKP, ada lagi pemasaran. Iya. Biasanya anak-anak pinter Heeh. Di itu akuntansi. masuk akuntansi. Iya. Anak-anak rapi teliti ini masukkan di OTP. OTKP. Nah, nggak rapi, nggak teliti, baru masuk pemasaran. Rata-rata begitu. Ya, jadi dari bibitnya saja tuh seperti itu, Bu. Sisa-sisaan buang-buangan ya. Inputnya gitu. Inputnya. Oh, oke. Padahal kalau misalnya saya di industri ya. Saya pernah dikerja pabrik semen terbesar di Indonesia. Saya cukup lama, 11 tahun saya di sana, Iya. Bu. Profesi yang kasarnya di logika, maksudnya lelucon di antara kami ya. Satu-satunya profesi yang buka terus bahkan sampai hari kiamat, sales. Iya, betul. Begitu, Bu. Iya. Itu profesi yang dibutuhkan semua perusahaan. Sekarang Ibu punya usaha, Pak Asrofi punya usaha, Ibu punya usaha. Ibu yang pengen diinin apa? Ibu pengen nggak kalau misalnya ada karyawan Ibu yang jago jualan? Ada lah. Pengen pasti. Justru project pilotnya Iya, sebenarnya. Anda Pak, kata di situ. kebutuhan salesnya cuma hanya ada 2, tapi Ibu Heeh. dapat 10, terima semua. Iya. Heeh. Iya kan? Iya. Makanya begini, kemarin pas lagi baik lagi tadi, saya tanya sama anak SMK, BDP, pengen jadi bos. Kenapa kamu pengen jadi bos? Ya keren, Pak. Kamu nggak mau terus? Oke, yang pengen jadi bos angkat tangan semua. Oke, sekarang saya mau tanya, yang mau jadi sales siapa? Nggak ada. Nggak jadi angkat tangan. Diam semua tuh, hening seketika. Pertamanya saya, wih keren kalian mau jadi bos gitu, Pak. Sekarang saya mau tanya, oke kamu mau jadi bos, berarti kamu mau jadi pengusaha dong? Iya, Pak, jadi pengusaha. Butuh modal nggak? Perlu. Berapa modalnya? Saya mau tanya sama kalian. Ada yang jawab 50 juta, 100 juta, 1 miliar, 10 juta dan lain sebagainya. Oke, saya anggap ambil angka terendah, 10 juta. Oke. Kamu pengen punya modal 10 juta. Modalnya dari mana? Orang tua. Orang tua kamu aja masukin kamu ke SMK supaya kamu bisa cepat kerja. Gitu kan, Bu ya? Gitu. Dari siapa uangnya? Bingung mereka jawabnya. Iya gimana ya, Pak? Dari mana ya? Dari mana ya? Dari mana? Dari mana? Akhirnya saya kembali ke mereka rata-rata nggak bisa jawab. Nah, selanjutnya lagi adalah kalau kamu pengen punya usaha tanpa modal, tanpa perlu skill apa-apa, yang penting kamu punya kemauan saja. Mau, Pak? Jadi sales, diem lagi mikir lagi mereka jadi sales. Mundur biasanya. Mundur lagi begitu. Iya. Ya saya maklumin, Bu. Kenapa? Karena jadi sales itu image-nya di mata mereka negatif. Sales itu di mata masyarakat ya Tidak pada ada umum, nilainya. termasuk saya, Bu. Awal-awal itu sales itu identik kalau bagi saya pribadi yang bawa gimbolan tuh tas, Iya. pakai dasi rapi, baju lecak, begitu kan keliling nawar-nawarin. Iya. Kedua tukang tipu. Iya kan? Ya, Bu ya. Pokoknya profesi sales itu rendah banget lah. Bahkan saya sering lihat di perumahan itu sales dilarang masuk. Pokoknya Untung profesi bukan yang awas tidak sales galak ya. diminati gitu ya, Pak ya. Ya artinya negatif. Iya. Saya bisa maklumin nggak diminati sama Iya, sekali. Termasuk saya, Bu. Saya juga termasuk orang yang nggak meminati profesi ini. Tetapi saya balik lagi, saya tuh jadi sales terpaksa. Iya. Jadi waktu lagi saya lulus dari pesantren, saya jujur, Bu, harapan orang tua saya itu saya bisanya jadi harapannya jadi guru agama. Ustadz ya. Ya, begitulah berkecimpung di pesantren, ngajar di apa namanya sekolah-sekolah agama, dosen dan lain sebagainya lah. Cuma ya waktu kalau bahasa zaman sekarang tuh it's not my passion. Ya. Gitu, Bu ya. Ya. Jadi kasarnya saya bandel lah, saya nakal, terus juga saya kuliah juga nggak pernah beres, Bu. Maksudnya nggak pernah beres karena bukan sesuai dengan keinginan hati, bukan passion gua. lagi ngaku ya. Ya gitu aja lah. Ya intinya saya nakal banget itu. Ya akhirnya saya jujur aja nih teman-teman, ini mau di edit nggak apa-apa lah. Kalau bisa dihapus sih. Saya diskor, Bu, dari kampus. Seriusan saya diskor dari kampus. Begitu diskor, saya apa namanya di luar negeri ya, Bu, di Timur Tengah. Saya pulang. Oh, sempat ke Timur Oh, Tengah, Karena Ustadz. beasiswa. Saya gini-gini kan cerdas, Bu, jenius. Biasa. Enggak. Ya tapi saya nggak lulus karena diskor tadi. Pas lagi saya diskor, balik ke rumah itu disuruh bapak suruh ngelamar ke
sekolah ke aliyah, ke sanawiyah untuk ngisi kekosongan. Iya. Saya turutin, yang penting yang penting kewajiban saya gugur, itu aja Iya. sih menurut kewajiban. Memenuhi Saya orang. ngelamar ke aliyah, ngelamar ke SMA, alhamdulillah Bu, ditolak. Ya udah, mungkin gak cocok kali, mungkin agak kali masih muda gitu ya, ke SMP, MTS, ditolak juga. SD saya turunin, tolak juga. Tapi Sampai sempat drop. PAUD saya ditolak Bu. Pak, terus dengan penolakan itu sempat drop nggak Pak? Apa malah seneng? Seneng sih sebetulnya. Dengan ditolak malah seneng. Iya. Karena kan Saya ditolak. Iya, gitu. masalahnya kan nggak suka dengan profesi. Ya begitu. Nah terus habis itu sudah seperti itu kan, akhirnya daripada saya bete di rumah Bu, Oke. saya buka waktu itu kelas apa namanya, kursus bahasa, kursus bahasa Inggris. Saya iseng, saya buka, ada jadi les privat untuk ngisi kekosongan aja. Satu hari itu bukan wali santri, wali murid ya. Kok wali santri sih? Ya kan, wali murid siswa saya itu ada murid. Saya masih ingat namanya Pak Yakobus. Beliau itu salah satu branch manager di PT Macindo Swadesi, distributor digital kamera Kodak. Saya masih ingat banget. Makanya saya nggak bisa lupa tuh sama beliau. Waktu saya didik anaknya, biasalah pas lagi habis les privat diskusi. Saya ngomong belak-belakan, "Pak, ajak saya kerja dong." "Lu bisa apaan, Dan?" "Saya bisa apa ya?" Gitu kan. "Lu bisa apaan?" "Bisa akuntansi apa, ngetik-ngetik." Ya bayangin tuh, "Pak, ajak saya kerja." Bayangan saya, "Pak, ajak saya kerja di kantor." Kerjaan kantor ngapain? Kayak yang penting masuk kantor aja, biar kelihatan kayak orang-orang gitu Bu. Itu aja sih. Dia nggak jawab tuh sama sekali, sama bercanda-bercanda. Satu hari waktu lagi saya habis ngajar anaknya, dia ngomong, "Di kantor ada lowongan nih, mau nggak?" "Mau." "Udah bikin lamaran." Saya bikin lamaran. Tahu Pak, lowongannya apa, untuk apa? Pokoknya ada lowongan aja, itu aja. Tahu. Saya bikin aja udah. Ya ditanya, "Kamu mau ini ada lowongan ini, ada sales, ada apa namanya, macam-macam lah begitu kan, data entry." Akhirnya saya masuk, maju di interview. Dari sisi psikotes apa semua ya normal lah Bu. Cuma pas lagi skill data entry saya nggak bisa. Jujur aja, belak-belakan begitu kan. Sales saya nggak masukin sama sekali. Saya nggak berani gitu Bu. Apaan nih akun eksekutif, pick akun aduh, bisnis eksekutif nggak ngerti saya. Ini kerja, ini sales. Wah, nggak usah. Akhirnya cuma satu-satunya tersisa lowongan, OB, Oke. office boy. Office boy. Saya ambil. Yang penting gua kerja di kantor. Yang penting saya kerja di kantor. Saya nggak peduli. Titik terbawah yang Iya, mulai dari bagi saya bukan titik terbawah, Bu, tapi Bukan ini ya. satu langkahnya, sebetulnya langkah awal. Saya masuk kerja tahun 2000 berapa itu ya, 2004 atau 2005. Intinya saya masuk, OB itu kan kerjaannya kan cuma hanya bikin kopi, fotokopi, beli rokok, udah kopiko dia, itu aja kerjaannya. Sisanya ngapain, ngetem di gudang deh Bu. Oke. Ya kan, di gudang pengirim. Sisanya di situ lah, bantu-bantu gudang, jadi connect dan lain sebagainya. Saya termasuk orang rajin kala itu. Saya sih rajin sebetulnya ada maunya Bu. Jadi misalnya kalau teman-teman ini tip makan, saya paling semangat tuh. Kenapa? Tipsnya lumayan, itu aja. Berarti ada ilmu menjual. Iya, di situ. Sudah Tanpa sadar saya udah mulai menjual tuh di situ. Oh. Tipsnya lumayan Bu, begitu kan? Tipsnya lumayan. Jadi saya seneng kalau disuruh-suruh tuh. Dan cuci mobil, siap apa semua. Pokoknya saya jalanin lah. Sampai satu hari, karena saya sering di gudang, jadi sering nganter barang buat pameran dan lain sebagainya ke toko, ke klien. Satu hari saya ditelepon sama staf gudang itu, "Dan besok kamu standby jam 5:30 di kantor, karena kita besok ada pameran. Besok kita ada pameran di IX Plaza di Jakarta. Kamera digital ya Bu." "Oke Pak, siap." 5:30 saya udah sampai. Habis itu kita pack barang, loading barang, lalu pergi ke IX Plaza. Oke. IX Plaza jam 8 saya sudah sampai, barang udah saya terap tuh semua. Udah kita urus, udah kita display semua. Harusnya saya pulang kan. Masalahannya mall tuh buka nggak mungkin jam 8 Bu. Iya kan? Oke, jam 10 minimal. Paling cepat jam 10. Ah. Biasanya kalau misalnya pameran yang jaga SPG-nya cantik apa jelek? Cantik. SPG cantik, SPG sewaan ya kan, sama ini. Mereka datang nggak mungkin pagi jam 10. Mereka datang paling cepat habis makan siang. Jadi, "Dan lu nggak usah balik. Jagain ini barang. Ini barang-barang berharga semua kan, barang dagangan semua Bu. Harganya jutaan kalian. Jagain sampai nanti tim SPG atau tim sales itu tuh datang, tim sales pameran expo datang." "Oke, siap, nggak masalah. Saya jaga." Tapi belum ada gambaran produknya bagaimana. Kamera digital Bu, kamera Oh, digital. iya. Kamera merek Kodak waktu itu. Saya nggak tahu gambar, saya tahu produknya cuma saya nggak pernah pakai. Iya. Kamera yang biasa aja jarang-jarang. Oke, nah ini menarik ya Bu ya. Jam 10 mall buka dong, ya kan? Jam 10 mall dibuka. Pengunjung datang satu persatu. Mereka, apalagi kan namanya pameran area itu strategis. Kalau di mall tuh berdiri ballroomnya begitu kan, tengah-tengah lebih kelihatan. Ada orang datang ngelihat, nunjuk.
Ini Mas apa nih? Saya udah kan udah terdisplay tuh jam 10 itu udah terdisplay. Ada satu orang saya masih inget banget, anak muda. Orang apa namanya, anak-anak muda kayak gimana ya, jet set lah bulai. Duitnya banyak pasti. Ya kalau kita Crazy Rich Sultan lah kayak gitu. Datang dia nanya, Mas ini tipe apa ya? Saya nggak bisa jawab. Kamera Pak? Iya gua tahu ini kamera, ini tipenya apaan, pikselnya berapa, optiknya berapa, begitu kan? Dia coba begitu kan? Saya jawab jujur aja apa adanya. Pak, saya cuma jaga. Sampai nanti SPG-nya itu datang. Saya jelasin lah apa adanya. Saya cuma OB. Nembar. Oh gitu. Brosurnya ada kalau brosur. Nih, tak kasih. Dia baca. Dia baca apa semua. Coba lihat dong. Yang ini saya keluarin sambil saya liatin. Bawa kabur gimana? Iya kan? Iya, gitu kan. Udah dia lihat sambil baca brosur. Habis itu dikasih lagi. Harganya berapa? Nggak tahu lagi. Jawab lagi. Bingung lagi saya. Waduh. Harganya berapa? Tapi kan ada ini ya Bu, apa namanya? Ada prices begitu kan, saya tunjukin. Ini tipe apa nih? Waduh, tipe apa nih? LS 753. Oh, harganya 5.699. Dulu kan masih mahal ya, Bu ya. Nah, 5.699. Terus dia ngomongnya begini, bisa pakai card gak? Kredit card gak? Bingung lagi saya jawab. Apa pun lagi pakai kredit card, pakai debit card? Gak bisa pakai cash gitu. Ya Bu ya. Itu yang gesek tahu saya mesinnya, edisinya tahu ada tuh. Tapi kan saya nggak tahu operasinya Bu. Ya kan? Pak, kalau bisa cash aja Mas, kayak gitu kan. Ya udah, ATM di mana? Tapi nggak apa-apa. Singkat kata akhirnya dia KTM diambil. Saya packing barang tuh. Saya packing barang dia. Udah, jadi dia bayar cash. Udah bayar cash, terus dari jam 10 sampai dengan jam 12 saya jualan pasti kan tadi kan. Jualan cuma hanya dengan modal ini Pak brosurnya. Ini presisnya. Padahal baca sendiri Pak, ini ada brosur. Ya kan? Ini udah gitu aja. Intinya nggak ngomong sama sekali, cuma hanya sekedar melayani. Menunjukkan saja karena saya nggak ngerti apa-apa. Saya jualan Bu dari jam 10 sampai dengan jam 12. Saya jualan 4 tanpa bicara. Tanpa ngomong sama sekali. Omsetnya waktu itu kurang lebih sekitar hampir 17 jutaan kalau nggak salah 4 kamera. Kalau ngomong bisa lebih banyak lagi itu. Pokoknya saya nggak ngomong sama sekali. Datang dong tim apa namanya orang dari tim asing itu datang. Dan gimana Dan? Lancar Bos, gitu kan. Bos nih, apaan nih? Kan saya kasih nota itu kan isinya duit semua tuh Bu. Nih tadi ada yang beli. Jualan loh. Iya. Wih, hebat tuh jualan. Berapa biji? 4. Buset, keren banget tuh betul. Gimana lo jualan-jualannya? Nggak tahu. Saya padanya kan nggak tahu saya sama sekali. Sudah, ini jual apa aja? Yang penting datanya saya ada. Nah, dia telepon ke kantor. Pak, Dani sini aja ya. Kan kita juga butuh nanti. Dia kan kalau SPG itu kan biasanya ada batasan ya kan. Dari jam 12 sampai dengan jam 8 dia paling rata 8 jam kan Bu. 8 jam, mall kan tutup rata-rata jam 10. Siapa yang harus closing barang, display barang lagi buat persiapan besok? Dan lu nggak usah balik kantor, lu di sini aja. Lu di sini aja nanti apa namanya buat ini bla bla bla. Oke, siap. Happy saya. Happy sambil saya perhatiin tuh. Terus yang SPG itu jualan ini jualan. Walaupun saya cuma hanya ngepack-ngepackin barang aja, Bu. Pokoknya tim sapu bersih lah nganterin. Tapi saya betah, Bu. Karena betahnya kenapa? Ya satu yang paling alasan utama ekonomi. Oh, saya pikir karena SPG-nya cantik-cantik tadi, tak? Itu faktor X. Jangan dibahas di sini. Tapi saya pertama kalau begini. Jadi orang pas lagi belanja, kan mereka nitip barangnya tuh. Mereka keliling lagi mall, habis itu ngambil lagi, saya anterin ke mobil. Setidaknya sekali jalan tuh 20.000, 30.000 saya kantongin. Kalau di kantor Bu, 30.000 tuh 6 orang minimal saya harus itu beli rokok. Gitu ya. Itu yang saya bikin betah sih sebetulnya. 5 hari itu akhirnya 5 hari terus aktivitas ikut-ikut jualan juga. Selama 5 hari saya jualan pasti. Saya bantu saya jualan. Kira-kira menurut Ibu berapa? Bisa kalau sampai berangkat dari 2 jam kan 4 7. Iya, bisa 4-17. Tapi namanya juga nasib juga naik. 5 hari Bu, jadi 5 hari kan biasanya kan Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kan. Kira-kira berapa? Ya setidaknya pola pikir saya 20 kali 5 hari. Ya 30. Tapi dari mimiknya ini pasti jauh lebih dari Betul. Saya jualan 117 unit. Keren.
117 unit. 117 Dengan ada dalam perubahan tiga nggak hari Tat? ini. Dari yang Apa? pertama hanya menunjukkan, tapi kan Ada dong belajar. Akhirnya saya ngerti, oh megapixel ini, optikal ini begini. Minimal saya tahu tuh denger, Iya, minimal saya mau betul. baca, Bu. Gitu kan. Oke. Brosur saya baca dan saya tanya, udah, saya jual 117 bagi. Nah, 111 unit. iya, selama 5 hari itu saya sendiri. Cuma yang jadi persoalan bukan itu sebetulnya sih, yang jadi titik balik ya. Titik baliknya adalah begitu saya balik lagi ke kantor, balik lagi jadi ya OB ya Bu, hari sehari-hari. Akhir bulan itu kan biasa dipanggil terima gaji, karena dulu belum ada gaji untuk kelas OB kan biasanya cash, nggak pakai transfer. Saya dipanggil ke perusahaan, nih gaji kamu dan gaji saya 350.000 Bu sebulan. Yang jadi OB tadi. Iya, Ah. ya kan 350.000 sebulan. Terus nih insentif Bonus. kamu kemarin Oke. Berapa itu? 5 juta lebih. Banyak yang mana ini? Iya kan 350 juta. Jadi hitungannya tuh satu kamera tuh 50.000. Oke. Nah 50.000 dikali 107 kan 5 juta lebih kan. Nah, gitu. 5 juta. Saya di situ baru titik baliknya. Gila nyari duit gampang amat ya kan. Gitu Bu ya. Mohon maaf nih, ya kan. Kok nyari duit gampang banget ya? Maksudnya saya nggak perlu ngapa-ngapain, saya cuma hanya sekedar OB segitu. nih, ini. Itu belum uang tips. Oke, yang 30.000 30 20.000 kali. kali Iya, itu kali berapa itu Bu ya kan? Oke. Itu belum uang tip lah bisa dibilang. Udah. Dari situ saya mulai agak menyukai. Walaupun saya masih beranggapan profesi sales ini susah karena berpikirnya harus ketemu sama orang, ngejelasin dan lain sebagainya, harus punya produk knowledge, macam-macam deh. Sudah, terus setelah udah itu saya ditawarin sama HRD dan kamu mau nggak jadi sales? Saya masih belum mau Bu. Masih mikir ya? Saya masih mikirnya karena masih keliling begitu kan. Keliling apa semua? Enggak, nih sekarang kita kan lagi punya outlet di Electronic City. Kita lagi mau nyari SPM yang jagain ini, jagain. Tapi dia kalau SPG cantik itu kan temporary kan Bu ya. Oke. Paling cuma hanya 5 hari selesai. Kalau ini jaga konternya, pramuniaga lah, udah gitu aja. Sales promotion boy, gitu ya. Ya, saya bilang, oh gitu, ya saya mau. Mau kan? Gaji naik nih. Berapa Pak? 500 asem. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. 500 itu Oke. satu Bulan. Ya, Belum udah. termasuk bonusan. Iya, di luar insentif. Luar insentifnya nanti sama seperti ini, satu Oke. kamera 50.000. Oke. Saya bilang, "Siap, ya udah Pak, saya coba dulu. Saya coba dulu 1 bulan." Terus tuh, dari situ saya mulai suka. Ternyata setelah itu tidak serumit yang saya bayangkan. Jadi Itu, Bu, ya. berjalan alamiah. Ada Alamiah saya proses belajar yang- tuh. Akhirnya apa? Saya mulai mikir, kenapa kok profesi kayak gini kok dihindari padahal enak. Dulu kan sales itu ternyata bukan hanya sekedar keliling doang, jaga toko tuh udah sales. Oke. Begitu kan, kita nih jual barang yang ada misalnya di BC itu sales sebetulnya. Guru jualan buku sales kan, gitu. Ya Bu, iya seperti itu ya, maksudnya buka les privat itu dia sales. Iya. Ya udah, akhirnya terus akhirnya sampai perusahaan itu bangkrut, saya masih di sana Bu. Maksudnya Kodak Eastman Company kan bangkrut tuh dari Iya, betul. Amerikanya, saya pindah ke Canon. Di Canon lah saya ketemu Pak Dedi. Nah, ketemu Pak Dedi Budiman tuh, ketemu Pak Dedi di situ. Pak Dedi itu dulu atasan saya Bu. Dia sales manager saya. Saya tahu banget itu dia waktu itu punya mimpinya adalah saya pengen bicara depan 10.000 orang. Pak Dedi ya. Iya. Salam hormat, Pak Ya Dedi. kecapai memang sih. Pak Dedi. Dia emang jaga Dari itu. SMK atau kami Pak Dedi. Udah. Saya masuk ke DataScript, habis masuk ke DataScript di Canon, saya jujur saya dipecat. Saya nggak malu mengakui. Saya dipecat kenapa Bu? Itu tahun berapa Bapak ketemu dengan Pak Dedi? 2006 2007 kalau nggak Terus salah. dipecatnya? Karena Dipecatnya apa? nyolong. Pasaran. Saya jujur aja saya nyolong. Orang itu kalau misalnya megang duit Bu, ya kan bawa, apalagi masih muda, belum nikah, belum ini apa semua, gaya hidup tinggi. Dulu orang beli handphone itu yang 7610 yang bentuknya kayak 6600 itu Bu. Dulu malah belum ada yang punya. Saya udah punya dulu. Beli cash, nggak kredit, sorry. Teman saya baru bisa beli motor Bu, saya udah beli Ninja waktu itu. Karena uang penghasilan dari insentif itu jauh lebih banyak. Iya, Cuma betul. perbedaan, saya nggak bisa mengelola keuangan, terpengaruh gaya hidup. Ketika lagi penjualan itu sedang menurun, kan penghasilan saya kan dari akhirnya apa menghalalkan segala cara. Iya, saya akuin. Saya pernah mengalami momen terpuruk itu sebetulnya titik terburuk dalam hidup saya itu di situ. Persoalannya adalah bukan masalah saya nyolongin juga ya. Udah pastilah dosa. Tapi artinya begini, saya mengecewakan orang yang percaya sama saya kala itu. Itu aja sih sebetulnya. Nah, tapi sudah insaf Bapak ya. insya Allah, alhamdulillah. Jangan deh kapok saya. Ya udah, akhirnya saya dikeluarkan, saya dipecat dari dari kantor. Setelah itu saya kerja lagi. Nah, kerja saya mulai pindah-pindah sih waktu itu. Ada mungkin sebulan 2 bulan ikut teman, pernah usaha sendiri. Saya usaha sendiri tuh 4 kali Bu, saya usaha sendiri. Alhamdulillah sukses.
bangkrutnya sukses. Plus. Iya, bangkrutnya sukses. Dan penyebab bangkrutnya satu, nggak bisa dijual, itu aja. Jadi adopsinya pas lagi bikin ini, oh share nanti ketemunya nih lubangnya seperti ini, jualannya kayak gini. Ternyata tidak seindah yang dibayangkan kan. Ya udah, akhirnya saya jadi sales lagi. Saya jadi sales itu saya lama di perusahaan semen. Saya mulai rintis karir dari situ, dari sales paling bawah, dari mulai pas lagi keliling masuk toko bangunan Bu, sampai megang outlet modern market, habis itu sampai megang project infrastruktur, sampai megang national sales manager. Berarti Saya mulai tahun ngerintis. berapa itu di semen? Semen itu kalau nggak salah 2008-2009 setahu saya, seingat saya ya. Nah itu sampai dengan 2018 kemarin Bu, saya resign itu. Nah waktu di semen itu ada satu momen ketika lagi saya megang project high rise building infrastruktur. Klien saya ini mayoritas bukan orang toko bangunan Bu, maksudnya bukan orang-orang biasa, tapi dari sisi akademis mereka pasti tinggi, ST, insinyur, MT, dan orang-orang yang kayak gitu, mohon maaf ya, mereka tuh nggak mau bicara sama sales. Tutup. Nggak mau mereka. Kenapa alasannya? Bukan levelnya. Gua teknik. Dia pengen tuh bicara pakai bahasa teknik. Misalnya kayak beton, K-nya berapa, lamsamnya berapa. Pokoknya bahasa teknik lah bisa dibilang. Dengan alasan itulah akhirnya perusahaan menyekolahkan saya. Jadi iya, kuliahnya itu hanya, jadi saya ngambil kuliah teknik sipil, tujuan utamanya Bisa bicara biar dengan saya bisa teknik mudah sipil. masuk ke dunianya klien-klien saya itu Bu. Berarti yang menyekolahkan perusahaan. Kenapa terpilih prestasi? Karena tolak ukurnya sales itu prestasi sederhana, omset. Set. Itu aja kan. Ya udah, Dan kamu mau kuliah biar kamu lebih mudah lagi, oke. Dikuliahin ratusan juta Bu, saya dikuliahin itu. Yang berteknik sipil terus, tapi saya menikmati sih. Ya saya menikmati, ya sebetulnya sih bukan karena menikmati juga. Karena kan saya ngambil kelas karyawan. Kelas karyawan itu mayoritas kan Malam ya. iya malam, rata-rata backgroundnya mereka bukan ekonomi di bawah loh. Rata-rata bos, Intinya bos link kontraktor, ya. bos ini. Nah, relasi itu yang Nah, penting. link Nambah ada. lagi saya makin Oke. kuat, begitu kan Bu ya. Jadi tujuannya di situ. Lulus, nah terus sampai saya S2, selesai saya MT juga. Apa artinya? Jadi saya kuliah itu bukan untuk menunjang akademi saya kala itu. Jadi tujuannya adalah untuk mempermudah saya untuk jualan. Link. Membuka link juga. Link. Oke. Itu dia Bu ya. Jadi Tapi kan gini saat kita membuka link kita nggak punya kompetensi apa-apa, kita nggak punya kemampuan apa, kan orang yang mau dibuka link kita juga melihatnya kan begini kan. iya, Betul memang nggak? betul iya. Ah. Tapi begini Bu, maksudnya yang paling penting itu adalah saya pas lagi jadi sales, saya malah jadi belajar banyak. Jadi bukan hanya belajar tentang bagaimana kita cara menjual, tapi juga akhirnya saya mau nggak mau pelajaran tentang psikologi orang, bagaimana menghadapi orang itu seperti apa. Negosiasi itu kan sebetulnya kita diajarkan untuk membaca psikologis kan, membaca buying signalnya, membaca agreementnya apa semua dan sebagainya. Juga diajarkan akuntansinya. Kalau kontrak detail harus kita baca loh. Jangan hanya sekedar omsetnya gede nih, tangan aja. Ya kan Bu, itu belajar juga tentang legal juga kan, pasal-pasalnya apa-apa dan lain sebagainya. Jadi ketika lagi saya jadi sales, saya malah jadi belajar banyak. Karena pada hakikatnya begini, ada setidaknya 4 pengetahuan yang harus dimiliki seorang sales yang apa namanya tuh? Sukses. Ya, bukan sukses sih. Minimal dasarnya. Pertama, product knowledge wajib. Udah pasti. Ini bahan dasar kita. Yang kedua itu adalah pengetahuan kita tentang general knowledge, pengetahuan kita umum begitu kan, pengetahuan umum. Sekarang topiknya apa nih? Oh itu tuh kemarin Vanessa Angel sama Bibi meninggal. Oh lagi seru-seru ikatan cinta nih, lagi drakor. Itu kan pengetahuan umum Bu. Gunanya buat apa ketika lagi emang saya ketemu klien nih? Ngobrol. Ada icebreakernya gitu loh. Nyambung. Kemarin AS Roma kalah tuh sama ini ya. Kemarin tadi malam tuh PSG sama Madrid menang PSG 1-0. Yang nyetak Mbappe apa semua gitu lah Bu ya. Jadi itu pengetahuan tentang umumnya. Yang selanjutnya adalah pengetahuan ketiganya itu pengetahuan tentang market. Kita harus tahu target kita tuh siapa. Kalau misalnya emang jualan itu cuma hanya sekedar misalnya gini. Saya jualan air minum. Ini air minum buat siapa? Oh buat semua orang. Itu bukan pengetahuan market. Pengetahuan market ini air minum ini dikhususkan buat segmentasi saya adalah orang misalnya bapak-bapak umur sekian ini sih yang mulai dibayar personal tersebut. Itu pengetahuan tentang market sebetulnya. Makanya kan? jadi Detail. materi. Jadi materi begitu loh Bu ya. Di LKS. Merek ini dengan merek yang lain kan pasti ada. Saya yakin harga ini lebih mahal dibandingkan merek yang lain begitu kan. Tapi kenapa dia tetap laku? Iya kan? Nah itu dia market ya, pengetahuan market. Terus yang terakhir itu pengetahuan tentang client knowledge. Nah client knowledge ini misalnya saya pernah jualan Bu, hanya gara-gara saya ingat ulang tahun perkawinan orang itu. Selamat pagi-pagi saya SMS. Selamat pagi Pak Asrofi, ya kan? Selamat ulang tahun perak ya Pak, dengan semoga bla 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 bla. Akhirnya iya makanya jadi ada kedekatan emosional.
Itu yang klien, atau misalnya pas lagi ngobrol sama dia, saya juga pas lagi di toko bangunan, Bu. Saya punya klien, ketika lagi saya datang ke tokonya, saya nggak pernah ngomongin produk. Datang ke sana, bikin kopi, ngerokok, main catur sampai sore. Tapi pulang saya bawa PO. Bicara. Iya gitu, nggak bicara sama sekali. Jadi itu kan klien knowledge. Jadi saya tahu apa yang dia inginkan. Betul. Nah, ini yang sebetulnya perlu menjadi bahan literasi apa namanya buat teman-teman sales begitu kan, teman-teman sales. Sales itu bukan hanya sekedar kita berbicara produk, knowledge, omset berapa lalu menghalalkan segala cara. Kenapa sih sales itu dihindari? Gini pertanyaannya. Kenapa sales itu orang pada negatif? Kenapa negatif? Karena nggak punya pengetahuan. Tidak ada kampus pendidikan SMK apa dan lain sebagainya yang berbicara tentang penjualan. Marketing iya, strategi pemasaran iya, tapi bagaimana how to sell saya belum nemuin sampai detik ini. Betul. Kenapa tidak ada? Karena mudah. Itu fitrahnya manusia menjual yang tadi Ibu bilang. Dari kita lahir, kita tuh sudah dilatih untuk jualan, Bu. Oh, maksudnya gimana? Pas lagi lahir nangis apa ketawa? Nangis pasti ya kan. Pas Robi pas lagi kita masih kita nih sekarang sebagai orang tua ya, anak kita umur 2 tahun 3 tahun belum ngomong, dia pengen sesuatu, apa yang dilakukan? Nangis. Nggak dikasih, nangisnya makin kenceng, makin meredam. Disitulah dia jualan. Iya kan, jualan kan itu proses jualan gitu kan, Bu. Iya. Terus misalnya lagi anak yang mau masuk ke sini, pasti kan peminatnya saya yakin banyak. Terus pasti ibu interview kan, kasih wawancara dia ini apa. Anak itu kan menjelaskan, dia menjual dirinya sendiri supaya bisa diterima. Outputnya kan di situ. Jadi saking skill ini dasar banget, akhirnya nggak perlu dipelajari. Ini fitrahnya manusia. Seperti itu, Bu. Tetapi yang bukan jadi persoalan sih, karena emang saking dasarnya semua orang itu bisa, tapi mereka nggak sadar jualan tuh tidak sesederhana itu, apalagi perkembangan zaman ya. Sekarang begini, kita balik lagi tadi ke topik yang tadi marketing online. Tadi Pak Ropi bilang saya pegang LKS SMK nasional ini sejak tahun 2019. Sejarahnya panjang, Bu. Jadi memang 2017 itu kan dulu ada isunya BDP mau dihilangkan kan? Betul. Iya kan? Saya masuk orang yang hadir kala itu di pertemuan itu. Tapi sekarang Pak Mustaksirin menjadi ya. Pak. Sekarang justru BDP itu yang harus Ya, maju. nah, ceritanya begini, Bu. Akun Di BDP justru mau dihilangkan. di direktorat itu waktu itu Pak Almarhum Mustakfirin ya kalau nggak salah ya. Ini saya dapat info dari Pak Dedi. Waktu itu mau dihilangkan. Kenapa mau dihilangkan? Dihilangkannya karena lulusan pemasaran belum BDP ya, itu tidak bisa diserap dengan baik oleh industri. Pencetak pengangguran. Iya, pencetak pengangguran. SMK udah pencetak pengangguran terbesar, BDP penyumbang terbesarnya lagi. Kan gitu, Bu, pemasarannya. Nah, pertanyaan mendasarnya adalah dasarnya apa? Kenapa dihapus? Bukannya semua perusahaan itu butuh orang sales, butuh pemasaran, butuh marketing, butuh dan lain sebagainya. Iya Pak, tapi anak-anak kami nggak bisa diserap dengan baik begitu. Ya udah gini aja, saya nggak bisa jawab karena saya nggak punya perusahaan, Bu. Kami coba bantu teman-teman di asosiasi dan bos-bos semuanya perusahaan-perusahaan itu kita undang semua. Nggak usah banyak, minta berapa Pak? Ya 10 aja Pak, saya kasih 50. Perusahaan besar semua sama Pak Didi itu dikasih semua. Begitu dikasih, kumpulin tuh di satu forum. Nih ada direktorat, orang akademisi, kepala sekolah, kadis semua, bosnya Alfamart, bosnya kawan lama, bosnya Astra, semua Satu tuh meja. satu meja Meja. semua, satu forum. Dijelasin kenapa kami pengen BDP dengan retorikanya macam-macam, itu nggak perlu saya jelasin, saya juga nggak dengerin itu. Malas. Oke, data apa semua. Tapi pesan moralnya saya tahu, saya paham. Sampai satu hari orang dari kawan lama grup ngomong begini, Pak, saya mau tanya dong, untuk lulusan SMK pemasaran, kalau itu pemasaran itu setiap tahun angkatannya berapa yang lulus? Yang di Jakarta aja deh. Jawaban dari ditanyakan sama yang Jakarta, Kadis Jakarta, sekitar 18 sampai dengan 20 ribu orang per tahun lulusan SMK. Banyak ya. Oke. Gini Pak, kebutuhan kami untuk sales di kantor kami di kawan lama kan ada S Hardware, ada Informa, Toys Kingdom, ya kan, dan lain sebagainya, banyak deh, Bu. 25 ribu per tahun. Artinya kalau dia ngambil yang di Jakarta saja, itu semua Jakarta udah ketutup, masih kurang lagi. Masih kurang. Itu apa sih, Bu ya? Bukannya kami nggak pernah ambil anak-anak yang di Pemasaran. iya, pemasaran SMK. Kami sering ambil. Cuma permasalahannya adalah 80% mereka nggak bisa kerja.
Maksudnya gimana? Sekarang dia anak pemasaran, ketemu sama orang aja dia malu. Nah, Itu masalah utama. Itu Masalah sederhananya ya Bu, bisnis. kita belum bicara skill yang lain, Oke. itu dasar doang gitu. Ketemu sama orang aja dia malu, terus habis itu ditegur bingung, artinya dia nggak bisa kerja. Artinya begini, saya nggak nyalakan sekolah, maksudnya saya juga nggak nyalakan perusahaan. Artinya apa yang dibutuhkan sama industri dengan apa yang diajarkan di sekolah Nggak ini sinkron. nggak sinkron. nggak sinkron. Jadi ngeling aja enggak, apalagi match kan begitu, ya Bu ya. Oke, terus solusinya harus seperti apa? Harapan sekolah saya yakin ya industri turun dong, ajarin anak-anak kami biar bisa ini. Bahasanya begitu. Iya. Industri Bu, ngapain sih gua ngajarin ke sekolah? Mendingan saya ngajar omset, urusin bisnis saya buat apa? Iya. Betul kan Bu? Betul. Logikanya kayak begitu aja paling gampang. Jadinya harus ada satu institusi yang bisa menjembatani nih. Begitu kan? Nah, sekarang saya bukan kritik nggak ngeritik sekolah ataupun industri. Saya bisa mengerti. Contohnya sekolah terkadang juga mereka nggak mau kerja sama industri. Apa yang pemasaran ya Bu? Karena punya traumatik. Contoh, ini Pak Asrofi jualan apa nih? Misalnya biskuit. Saya sekolah. Ditugaskan karena buat berkaitan dengan akreditasi dengan ini harus ada kerjasama dengan industri. Pak, ini apa ya? Bikin MOU. Tanda tangan, foto-foto, klik. Besoknya Pak Asrofi datang ke sekolah, bawa barang dagangan dia, biskuit, berapa kardus begitu kan. Trat, Ini jualan. harapannya sekolah adalah oke naruh barang, ajarin dong cara jualannya gimana. Betul. Iya kan? Dia cuma naruh barang doang. Heeh. Sebulan kemudian dia nongol lagi, cuma nanya, ya laku berapa? Iya. Betul kan Pak? Betul. Itu yang terjadi, itulah yang bikin sekolah itu males. Jadi ada penafsiran yang salah. Sekolah itu nganggap ini kok kita dijadikan reseller, ini nganggapnya, woi kesempatan jualan nih. Betul. Iya kan? Memaksa untuk jualan. Jadi kalau bahasa kasar saya, Pak Asrofi juga sering tahu, itu eksploitasi atas nama pendidikan. Bagi saya, itu yang harus saya perangi kayak gitu-gituan. Ya sudah, atas dasar itulah akhirnya berdiri Akmari Bu, Asosiasi Guru Marketing Indonesia. Kenapa sih? Tadinya kita mau jadikan MGMP pemasaran ini sebagai satu institusi secara nasional. Jadi MGMP pemasaran nasional semua, nggak per provinsi atau per kabupaten seperti ini gitu. Kenapa harus dibikin legalitas? Perusahaan tuh maunya kerjasama dengan legalitas. Apalagi sekarang ada diskon pajak kayak begitu. Betul. Mereka lebih suka tuh kalau kayak gituan dengan asosiasi. Saya ngerti MGMP tidak bisa dijadikan seperti itu karena ini hanya bicara wadah komunitas per kota kabupaten paling tinggi provinsi kan. Berdirilah Akmari menjembatani itu. Jadi Akmari ini bukan kita head to head sama MGMP, tapi sebetulnya adalah membantu menjadi senjata baru gitu loh, supaya sekolah itu atau akademis bisa link sama industri. Karena industri pasti punya hitam di atas putih. Mereka butuh legal karena berkaitan dengan ya aturan pemerintah, ya pajak apa semua dan lain sebagainya Bu. Seperti itu, berbadan hukum lah. MGMP nggak bisa berbadan hukum kalau itu. Ya wis, berdirilah Akmari kita bikin. Akmari itu Asosiasi Guru Marketing Indonesia. Oke. Dan memang mayoritas rata-rata guru-guru SMK BDP Bu. Kita coba Tapi ada akhir-akhir ini ada juga yang dosen. apa? Ada yang dosen ikut kemarin tertarik. Iya. Ya awalnya di situ Bu. gabung ya? Jadi tujuannya kita di situ. Iya. Makanya kita bikin akhirnya permasalahan begini, kerjasama antara sekolah dengan industri putusannya di tengah. Betul. Kalau saya bilang perusahaan itu mereka punya kepentingan secara bisnis, wajar dong. Kalau misalnya sekolah kepentingan adalah didik anak-anak kami, begitu kan? Nah kita ngambil porsi di situnya. Perusahaan udah yang penting dukung, support, siapin hadiahnya lah apa semuanya sebagainya. Nanti pengelola yang ngedidik anak-anak, kami akan didik mereka. Jualin produk lu, kan gitu. Caranya gimana? Itu Bu. Nah saya kasih cerita lagi. Akhirnya balik lagi tadi ya, kita bikin namanya SMK Sales Award sebelum LKS Bu. Jadi saya Pak Dedi dan teman-teman kita gandeng asosiasi, lalu saya perusahaannya yang pertama kali Tapi ya masih- perusahaan kami masih- dulu. Masih Oke. komisi waktu itu ya. Iya, Komisi. perusahaannya kami sponsor waktu itu, perusahaan dulu kami bekerja sama Pak Dedi, Datascript, Oke. produknya Stabilo, Evan kayak gitu kan. Di Solo tuh Bu, tahun 2017 berhasil. Bikin lagi yang kedua. Tapi kali ini lebih meningkat lagi, produknya masuk ke Aspira SMK Sales Award. Sukses lagi, bikin lagi yang ketiga Kongguan. Terus terakhir tuh Dexon yang adanya ke Eropa. Udah. Nah dari situ akhirnya Kemdikbud itu ngelihat ini potensinya bagus. Kalau misalnya anak-anak SMK ini mereka bisa diarahkan secara benar begitu. Karena permasalahan di SMK BDP gini Bu. Saya nggak bicara mata pelajaran yang kayak matematika, fisika, kimia, biologi, saya yakin hampir mirip lah ya. Tapi saya bicara yang bisnis online aja. Ya mayoritas di Ngawi mudah-mudahan enggak ya. Contoh misalnya begini.
bisnis online, bisnis daring itu kan bukan ilmu terapan, Bu. Betul. Itu yang berkaitan dengan apa? Keadaan juga berubah. Sekarang yang diajarkan mayoritas adalah optimasi SEO, website dan lain sebagainya. Saya nggak nyalahkan hal itu. Itu masih mending kalau masih ada prakteknya. Yang parah, saya pernah dapetin sekolah yang cerita, kamu ngajar bisnis online-nya gimana? Oh gini pas saya ngajarinnya. Di depan, anak-anak, digital marketing itu adalah bla 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 bla. Catat ya. Bagi saya itu bukan pelajaran digital marketing, itu sastra marketing sebetulnya. Iya kan Bu ya? Gitu loh. Oke, terlepas dari hal itu, jadi masih banyak seperti itu. Masih terpaku kepada textbook dengan apa yang ada di kurikulum. Padahal di satu sisi pemasaran itu dinamis, sifatnya berubah-berubah. Dulu mungkin kita bicaranya ke website, sekarang mulai ke media sosial. Media sosial pun apa? Itulah alasannya kenapa LKS tiap tahun sejak 2019 saya sesuaikan dengan keadaan yang dibutuhkan perusahaan. Tapi pada hakikat tahapannya sebetulnya sama, Bu. Perencanaan, eksekusi, presentasi sebetulnya. Dulu pas lagi itu ada BMC itu kan perencanaan kan. Apa bisnis model kanvas, habis itu BP itu kan masuk perencanaan, kayak bagian kita menentukan targetnya, menentukan ininya, CJM juga sama. Habis itu karena kita bicaranya ke media sosial kan, fokusnya misalnya contohnya ads. Kemarin Facebook ads, Instagram ads, ini sekarang lagi mau terapin TikTok ads, begitu dia. Kenapa trennya malah lagi ke sana? Terus live streaming selling begitu. Dulu ada stand up selling dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya sih sama, cuma karena yang kedua yang saya paling saya suka di marketing, ilmunya terapannya banyak, Bu. Luas banget dan bukan hanya itu saja. Perencanaannya tadi kan dulu kita pernah belajar analisa SWOT, ada 5P, 4P, 5P, 7P. Berapa P lagi tuh? Iya, kan gitu, Bu. Banyak banget ya. Ya, terus ada lagi bisnis model kanvas, ada lagi buyer persona, ada customer journey mapping, terus juga belajar lagi sekarang nih ada ilmu tentang yang baru nih kayak misalnya yang media sosial, ada namanya key opinion leader, ada influencer tuh apa, ini apa, macam-macam jadinya. Tapi kan kami nggak mungkin namanya bisa terapin semuanya ke SMK. Kita pilih poin-poin yang penting yang kira-kira menyeluruh. Oh, ini. Pak, berarti kita sebagai guru harus mengikuti yang perkembangan Iya, Maya. Cuman gini, Pak Dani, makanya ada satu titik yang sebenarnya ingin saya tanyakan. Dengan pengalaman penjenengan, kemudian penjenengan juga paham betul peta kekuatan SMK itu di mana. Iya kan? Implementasi yang paling pas lah setidaknya untuk marketing sehingga anak-anak kami itu siap untuk setidaknya kalau kita kejar 70% SMK saya rasa susah lah. Setidaknya mereka tuh punya bekal itu 40% yang mereka itu rasa percaya dirinya bahwa dia bertemu dengan orang, dia tidak malu, bisa menjawab. Kemudian komunikasi yang baik. Kalau paham terhadap suatu produk itu kan bisa jalan. Dia dengan mendengarkan, dengan ini saya yakin bisa. Tapi kan untuk membentuk anak ini loh, Pak, bahwa saya tidak malu sebagai anak marketing, satu. Kemudian dia itu berani berhadapan dengan orang. Kemudian bagaimana dia menjawab tanpa merasa bahwa dia tidak punya apa-apa. Kan dengan mengatakan bahwa menunjukkan ini tuh kan sebenarnya menunjukkan dengan bahwa bangga dia menyebutkan kan sebenarnya itu. Itu loh, Pak. Kan itu yang harus implementasi yang paling pas lah menurut saya dalam kondisi seperti ini. Karena jiwa anak apalagi kena corona ini terus terang anak itu semakin kayak ketemu orang itu. Nah, itu loh, Pak. Gimana? Sepakat saya, Bu. Oke. Covid ini saya dan teman-teman Pak Dedi bikin kelas industri. Tujuannya kelas industri ini awalnya niatnya sederhana. Kami pengen bantu guru-guru supaya kegiatan KBM itu tetap berjalan, walaupun dilaksanakan di luar kelas atau di luar sekolah. Saya pertama kali bikin tuh, Bu, saya bikin itu pertama satu SMK saya coba. Saya coba, sudah bikin tuh yang mau diajarin apa-apa aja. Pokoknya tentang intinya outputnya adalah content creator. Itu ya, Bu. Cuma saya ajarin secara daring. Satu sekolah aja, pesertanya ada 112 anak. Selama 3 bulan programnya, saya ajarin tuh teori. Dulu saya nggak kenal Zoom, Bu, pakai WhatsApp group, pakai Telegram. Habis itu bikin screen recorder apa semua. Pokoknya saya bikin terus gitu, terus aja. Setelah 3 bulan, anak-anak itu saya kasih target. Selama saya ajarin cara bikin kontennya gimana, ngedesain gimana, copywriting gimana, menentukan hashtagnya seperti apa, baca algoritmanya, pokoknya kita ajarin semua. Begitu udah kita ajarin, mereka ada target kan bikin konten 200 selama 3 bulan. Dari 112 anak ini menurut Ibu yang berhasil berapa orang? 50%. 50% berarti kurang lebih sekitar 51, 52, 53 begitu ya, Bu. Dari 112 anak ini yang berhasil cuma segini.
3 orang. yang benar-benar menyelesaikan tugas. 3 anak, bukan 30, 3. Oke Bu ya, Oke. paham ya? Kecil sekali kan, tapi targetnya kan tadi 200 ya. Ada 1 anak, 3 anak ini rata-rata mereka bikin konten di atas 2000. Oke. Saya kasih tugasnya 200, dia bikin 2000 rata-rata. Bahkan yang si Lutfia tuh 6000 dia bikin Bu. Dari sisi keberhasilan sebetulnya saya sudah mencapai target untuk masalah pembuatan konten Bu. Tapi dari sisi persentase yang terinfluence itu Influencernya belum. tipikalnya Sangat sedikit teman-teman di persentasenya. Akmari, saya, Pak Asropi, Pak Didi, kita tuh tipikalnya orang growth mindset. Jadi ketika lagi menghadapi mungkin gagal di situ, tipikalnya kita evaluasi, perbaiki, coba lagi. Saya bikin lagi yang kedua dengan perusahaan yang sama, dengan metode perbaikannya apa nih? Perbaikan, oh kemarin kita pakai ini, kan kurang. Saya langganan Zoom, bayar kita langganan Zoom. Kita bayar Zoom. Terus habis itu kemarin anak kelas 11 kayaknya yang kurang ini. Coba kita coba anak kelas 12. Lalu sekolahnya coba jangan 1, bikin 2. Pesertanya berkurang Bu, cuma 96 anak. Tadi 112 3. Nah 96 anak berapa? Naik kayaknya 10%. Iya, oke, 10 berapa maksudnya? 10 anak? Oke, 10 Ibu berapa? 20. 20. Dari Artinya 9 saya prediksikan. prediksi ini nggak apa-apa prediksi kan? Ini nggak ada, bukan masalah benar atau salah. Dari 96 anak yang berhasil tuh 88. Wah, keren. Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah iya pasti. Tapi apakah tidak ada perbaikan? Tetap ada. Ya kan, tetap ada. Saya bikin sekarang sampai sekarang batch 6. Nah, yang menarik begini. Baik lagi tadi ke titiknya. Saya memahami, saya di pesantren saya pernah belajar dalam tarbiyah wa ta'lim at-ta'allum fi ta'lim. Jadi artinya cara belajar paling efektif itu apalah kuantum itu nggak penting Bu. Cara belajar paling efektif itu adalah mengajar. Ini anak-anak yang bagus nih, yang dari batch pertama ada 3 anak kan. Saya ambil, saya nggak lepas tuh mereka. Saya nggak lepas, saya didik lebih lagi, tapi saya cara ngarinya kasih kepercayaan sama mereka. Begini Bu, saya tuh di pesantren anak nakal. Saya ngaku lah, ya, ini bukan pengakuan dosa ya. Tapi saya nakal Bu. Pak Kiai saya, jadi Pak Kiai itu dia punya 3 cara untuk merubah anak. Yang pertama itu biasanya kalau misalnya emang anak nakal, kita biasanya tegur secara lisan, secara ini kasih tahu. Oke kan Bu ya? Nah habis itu dia nggak berubah. Saya tuh termasuk pelanggar bahasa Bu, paling. Jadi waktu di Gontor itu, jadi kalau teman-teman itu ditanya kamu botak berapa kali, paling mereka 1, 2, 3, 1, 2. Saya 23. 20-nya karena bahasa. Gitu Bu ya. Pelanggaran dalam penggunaan bahasa. Ya saya ngaku lah, ya kan. Terus daripada tahu dari orang lain, ya. Jadi gini Bu, saya ngelanggar bahasa nih. Pertama saya ditegur, kamu jangan pakai bahasa itu, ini bahasanya salah, bla bla bla. Jangan pakai bahasa daerah, pakai bahasa Arab yang benar, bla bla bla, gitu ya. Berubah? Enggak. Bandel Bu, bandel, gitu kan. Cara kedua adalah kalau misalnya ditegur secara lisan dia nggak berubah, dikasih reward dan punishment. Punishment, hukuman fisik, hukuman apalah, whatever. Saya nggak berubah Bu, tetap aja. Oh malah makin nantang saya. Di botak saya malah jadi satu hal rutinitas. Nih kayaknya anak nih. Kayak biasa. Saya berpikirnya bukan masalah pelanggar bahasa. Gua harus melanggar bahasa tujuannya satu, cukur gratis. Sisi positifnya Gitu Bu. Itu aja, gitu ya. Nggak berubah saya. Saya berubahnya kenapa? Saya berubahnya apa? Saya berubahnya cara ketiga ini yang paling ampuh. Dikasih kepercayaan. Jadi saya pelanggar bahasa paling banyak nih. Jadi pas lagi pergantian organisasi kayak OSIS begitu kan, saya ditaruh di bagian penggerak bahasa. Bagian penggerak bahasa itu bisa dibilang polisi pesantren yang mereka mengawasi perkembangan bahasa anak. Dia tuh yang punya hak untuk menghukum apa semua dan sebagainya. Dan mereka emang yang paling dijadikan contoh sama para ustadz atau ketika lagi lomba-lomba bahasa. Pokoknya orang-orang pinter bahasa semua lah. Pokoknya kalau orang bagian penggerak bahasa tuh identiknya itu anak pinter, bahasanya paling rajin, Bagus, pokoknya paling bagus, nggak pernah pelanggaran. Cuma saya doang aja yang Justru begajul tuh yang- pokoknya. Jadi dari 10 orang itu cuma saya doang yang aneh. Apakah aneh? Aneh. Yang aneh bukan hanya, jangankan orang lain merasa aneh, saya aja aneh. 3 bulan saya nggak keluar Bu dari Belajar kamar. tapi kan. Iya. Belajar bagaimana menunjukkan diri bahwa Iya. saya bisa. Oke. Kenapa Bu seperti itu? Kenapa saya seperti minimal apa? Saya merasa bahwasanya ini saya dipercaya. Minimal bukan demi saya, tapi demi kawan-kawan saya nih. Jangan sampai saya menjatuhkan harga diri mereka. Saya tahu orangnya saya orang yang suka memberikan keceplosan ngomong. kepercayaan. Daripada saya salah ngomong, akhirnya nanti ih penggerak bahasa masa ngomong bahasa daerah apa semua. Kacau nih. Iya. Oke, kalau dampaknya ke saya doang, ke teman-teman. Itu kedua. Saya udah stres tuh Bu. Karena saya nggak
ruang gerak-gerik saya karena terbatas. Iya kan, Bu? Ada yang ngawasi loh. Iya gitu loh. Yang nggak ada yang ngawas, padahal saya kan jadi pengawas. Yang bertanggung Saya jawab jadi pengawas terhadap begitu kan sebetulnya. Tapi saya punya besar beban. Saya nanya sama guru saya waktu itu. Saya masih ingat jawaban dia itu. Pak, saya curhat lah. Pak, saya kenapa bla 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 bla. Saya kan pelanggar bahasa. Kenapa saya tuh bikin ini gitu, saya curhat. Tahu jawaban saya masih ingat sampai detik ini. Pencuri jadi polisi sama orang biasa jadi polisi, banyakan mana nangkep pencurinya? Ya pencuri jadi polisi lah, Pak. Kenapa? Pengalaman. Itu. Saya mikir, ya juga ya. Karena saya tahu kan, Bu, kapan nih mau apa. Jadi saya tahu gitu loh. Terus yang kedua yang dampaknya tadi yang tadi Ibu bilang, saya jadi belajar lebih. Yang tadinya minimal saya belajar hanya untuk supaya saya nggak malu dan teman-teman saya nggak malu. 3 anak ini yang di kelas industri yang bagus-bagus ini, saya ajarnya begitu. Lutfi, kamu sekarang ngajarin Canva buat anak-anak, buat adik-adik kamu nih sekarang yang lagi di kelas industri batch kedua. Betul. Pak, saya tahu dia bisa. Saya tahu dia bisa, harusnya dia bisa ngajarin begitu kan. Tapi belajar dan mengajarkan itu berbeda. Betul. Pak, tapi pokoknya saya nggak mau tahu, kamu yang ngajar. Akhirnya apa? Malam itu dia nggak tidur, walaupun dia sudah tahu. Akhirnya kan dia belajar refresh ulang lagi. Minimal bayangan dia apa? Minimal kalau ditanya besok Bisa jawab. Bisa siap. itu aja. Oke. Tapi tanpa dia sadar dia belajar dia jauh lebih serius. Betul kan, Bu? Betul. Oke. Kalau yang namanya ilmu baru, Lutfiah, kamu biasanya dia tahu, Pak, ajar Canva lagi? Enggak, saya pokoknya kamu besok ngajarin anak-anak VN. Akhirnya dia belajar lagi. Belajar ulang. Merdeka belajar itu, Bu. Dia buka YouTube, cari inilah apa semua. Dan saya tidak perlu namanya teriak-teriak belajar yang serius, belajar yang benar, nggak perlu. Dia akan paham dengan sendirinya. Bahkan pengetahuannya bisa jadi ngalahin saya gitu, Bu. Dan itu terjadi sih emang. Iya. Nah, itu jadi saya bikin kayak begitu. Artinya sekarang kalau misalnya kita ke misalnya ke anak-anak SMK, saran saya, Bu, ya, ini kalau sebagai saya pribadi yang tadi saya ceritakan, jika memang ibu ada anak yang susah dirubah, kasih dia kepercayaan. Jangan cuma hanya sekedar ditegur mulu, apalagi depan umum. Apalagi anak-anak sekarang. Dihukum tambah parah. Anak-anak sekarang itu, mohon maaf kalau bagi beberapa orang itu lost learning ini ya, apa sih? Mereka tuh nggak punya akhlak, nggak ada etika. Karena pola pikir mereka begini, Bu. Saya sama bapak bukan masalah saya pinter atau tidak. Bapak karena ada posisi sebagai guru, karena bapak lahir duluan aja. Coba kalau bapak lahir di bawah saya jadi guru bapak, kan begitu. Mindset mereka begitu, Bu. Jadi bisa dibilang emang nggak ada. Tapi saya nggak menyalahkan mereka, karena memang lingkungan seperti itu, keterbukaan informasi. Mereka bisa dapatkan segala sesuatu bukan hanya dari kita sebagai seorang guru, tapi juga dari literasi yang lain, toh. YouTube, game lah, apa semua dan sebagainya. Itu sebetulnya sih. Jadi baik lagi tadi ke marketing. Pertama kalau di kelas tuh emang saya kasih kepercayaan ke orang-orang yang bermasalah ini. Ya kan, akhirnya mereka kena mental sendiri, Bu. Iya. Itu ya, itu satu. Terus saya tuh ketika lagi mengajarkan anak-anak, saya sifatnya adalah penugasan. Ketiga lah saya pakai metode flip learning. Jadi flip learning di bukunya Pak Didi itu ada tuh, Ibu tahu lah. Saya pakai itu aja sebetulnya. Terus ini yang terakhir. Komunikasi sama mereka bukan hanya sekedar ketika lagi saya ada maunya doang. Anak-anak ada tugas. Anak-anak ini sekarang tugas kerjain ya. Saya di WhatsApp nggak pernah. Saya sapa juga mereka setiap hari, walaupun nggak ada yang perlu dibahas. Begitu. Termasuk juga ketika lagi kita berbicara reward dan punishment. Mereka tuh harga dirinya tinggi, Bu. Mereka jangan sekali-sekali Ibu permalukan mereka depan umum. Mereka dendamnya seumur hidup. Artinya begini, ketika lagi mereka punya masalah, saya coba selesaikan itu secara personal dulu. Tapi ketika lagi mereka punya satu prestasi walaupun sedikit, saya akan umumkan ke seluruh dunia. Nih, anak saya bagus nih, bla bla bla. Saya infoin tuh ke orang-orang, ke orang tuanya, ke temennya, kakaknya, pokoknya orang-orang yang dia tahu dan saya tahu. Saya infoin, Bu, anaknya bisa jualan nih. Nih. Itu tanpa sadar akhirnya membuat dia tuh lingkungannya positif. Dia merasa dirinya itu dihargai. Dan sekarang saya kelas industri mulai dari batch 4 sampai sekarang saya udah nggak pegang lagi, walaupun tetap kita kerjakan. Siapa yang kelola? Mereka. Anak-anak lulusan 2021, 2020. Kalau kita lihat kan ya Pak Asrof ya, dengan kondisi seperti ini kan meningkatkan kreativitas anak, pendirian anak. Bagaimana cara kami yang di luar lingkup itu bisa gabung sehingga kita bisa mempelajari itu tidak hanya sekedar tahu dan mendengar,
tapi bisa terjun dan bisa mengimbaskan kepada teman-temannya. Masuk Akmari. Sesederhana Oke. itu. Loh, dari sini apa belum ada yang masuk? Sudah. Sudah. Saya kan Bu. orang akuntansi Pak, jadi Oh, saya iya. nggak tahu. Jadi kan saya bertanya. Ya sebetulnya Masa sih di Akmari? situ aja. Karena Di Akmari itu ada kita sering share. Oke, tapi kan di lingkup sini belum ada yang keterlibatan sampai di sana gitu loh Pak, maksud Untuk saya. yang Siswanya, kegiatan maksud misalnya di saya. Akmari kita misalnya kayak bikin kelas industri ya Bu, kelas industri. Selama ini kami buka, kami open. Silakan anggota Akmari dan bayar nggak Bu? Enggak kan? Enggak. Gabung Kita aja, bikin gabung kegiatan channel, gratis. gabung channel. Artinya begini Bu, saya, Pak Dedi, Pak Indra, teman-teman pengurus, Bu Reza, Bu Rina, orientasi kami ini untuk ke SMK ini bukan komersil. Kalau misalnya kita bisa bikin gratis, kenapa harus bayar? Andai kata misalnya ada biayanya terjangkau. Ini kemarin besok saya bikin yang asal digital class batch kedua ya. Oke. Batch kedua ini pelatihannya nanti dari TikTok agensi Bu. Itu bayar Bu, satu orang 1 juta. Satu anak, bukan satu sekolah. Oke. Satu anak, kalau 10 anak 10 juta ketahuan tuh. Cuma 8 kali pertemuan. Dari kemarin saya mikirkan sama Pak Dedi gimana caranya supaya sekolah itu nggak bayar. Nego sama ininya nggak dikasih sama tapi kami pengen ilmunya itu bagus. Apa yang dilakukan sama Pak Dedi? Ya udah kita cari sponsor. Cari sponsor begitu. Dananya nggak cukup. Ya udah coba talangin dari kas. Terus habis itu ngobrol sama orang itu, oke, udah dapat ini. Akhirnya mereka tetap harus bayar. Oke. Pak, kita bayar, kita siapin konsulnya 1 juta. Iya, pokoknya tetap sekolah harus bayar 100.000. Saya komunikasi ke sekolah gimana akhirnya? Bu, ini aturan bayar deh. Tapi ini saya jadikan safe deposit. Kalau misalnya emang anaknya dia serius, saya kembalikan tuh uangnya. Oke. Kasarnya gitu Bu, ya kan? Hanya untuk jaminan. Hanya untuk jamin safe deposit begitu, biar anak itu dia punya rasa tanggung jawab. Bener juga sih kata si TikTok, bayar Pak. Mereka minta jaminan malah 300.000. Ya 200 dari mana? Ya dari kas dulu. No problem, kita nggak ada masalah. Jadi kalau anak itu bermasalah nggak bermasalah. Nih Bu ya, Akmari kehilangan 200 atau 300, jelas tuh. Iya. Ya kan Bu ya. Tapi nggak apa-apa, no problem. Memang kita adanya tujuannya di situ kan. Tujuannya adalah bagaimana kita bisa berkontribusi kepada dunia pendidikan. Begini Bu, kalau dipikir-pikir saya sering ditanya, Pak Dani dulu pas lagi jadi di perusahaan posisinya lumayan, mohon maaf ya Bu. Habis itu gaji juga lumayan. Pak Dedi apalagi posisi dia udah makmur Bu. Pendapatannya gaji itu untuk ukuran kita saat ini masih gede bisa dibilang, termasuk besar. Kenapa kami mau? Sekarang begini, banyak kan orang mengeluh. Ya ini dengan bisa pendidikan aja jelek. Betul. Pendidikannya begini. So what? Buat apa? Kalau cuma sekedar mengeluh, gampang. Permasalahan solusinya apa nih? Apa yang bisa kita lakukan? Ya inilah salah satu langkah kecil kami, niat kami untuk membantu dunia pendidikan. Kenapa saya pilih SMK? Sederhana Bu, jumlah pengangguran terbesar di Indonesia Di SMK. itu sebetulnya. Kenapa BDP? Ya linear dengan apa yang kami lakukan saat ini. Saya cinta profesi sales, saya bangga banget. Nih, born to be sales. Oke. Saya dilahirkan hanya untuk jadi sales ini. Saking bangganya gitu Bu. Jadi saya suka dengan terus selanjutnya adalah saya berpikir anak-anak ini mereka nggak bodoh. Mereka itu ibarat kertas, tergantung bagaimana kita bisa menulisnya saja. Dan yang kita lakukan ini membantu supaya guru-guru kita tulisin, kita sama-sama bangun. Karena saya yakin Bapak Pak Asrofi, Ibu semua itu sebagai guru, output terbesar kita, nilai terbesar kita itu merasa jasa kita tuh berguna adalah ketika lagi melihat anak yang kita ajarkan itu jauh lebih sukses dari kita sendiri. Itu sebetulnya yang tidak bisa kita ukur dengan nilai Bu, dengan duit. Saya terjun ke SMK ini dari SMK Salasuwon. Kenapa saya suka banget? Banyak kan yang saya didik, momennya tuh gini Bu, titik baliknya ketika lagi anak yang saya didik di SMK Salasuwon, dia lulus sekolah, habis itu dia dapat kerja. Dia dapat kerja, penjualannya Oke, luar biasa. sampai dia bisa umurin orang tuanya, bayar hutang bapaknya, yatim gitu apa semuanya. Itu saya nggak bisa dinilai dengan duit gitu Bu. Dan itu yang membuat titik balik. Ya bukan hanya setiap orang punya pengalaman, tapi itu pengalaman saya pribadi ketika lagi ngebimbing anak-anak SMK. Makanya saya concern banget sampai anak-anak SMK, karena saya pengen lagi merasakan momen itu. Itu sih sebetulnya. Maksudnya rata-rata kan SMK kan menengah ke bawah Bu, mohon maaf ya. Mereka itu impiannya itu terbatas. Habis itu mereka tuh langkahnya paling bayangnya lulus sekolah kerja.
nggak berani mimpi yang lebih lagi. Halo Pak, saya bisa lulus sekolah udah alhamdulillah begitu. Jadi ketika lagi dapetin anak-anak yang nggak mampu seperti itu, terus mereka bisa dapetin impiannya dari apa yang kita ajarkan, itu nilainya saya nggak bisa ukur dengan uang, melebihi insentif yang pernah saya terima di perusahaan. Saya rasa sih itu. Terus itu Pak, saya tertarik dengan marketing online materi LKS kita itu ya Pak ya. Embrio dikatakanlah ada sebagai dari jurusan BDP. Sebab sebenarnya marketing online itu kan tidak hanya miliknya BDP Pak, kalau seperti itu ya sebenarnya ya. Ya. Gimana Pak itu? Betul. Marketing itu milik semua pun bisa. Iya. Nggak ada masalah. Karena kan tadi pada hakikatnya semua profesi kan jualan, Bu. Iya. Cuma sekarang saya mau bicara okupasi. Begitu loh. Pemasaran ini jurusan yang memang ya harus linear gitu loh kan, dengan yang pelajari dengan nama jurusannya udah jelas ada marketing pemasaran. Kenapa saya banyak fokusnya ke anak-anak BDP? Bahkan LKS itu kan saya tegaskan hanya BDP only yang di nasional, Bu. Iya, bisa masuk. Walaupun yang di Wilker non BDP juga ikut. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Cuma yang di nasional saya tegaskan hanya BDP only, begitu kan? Hanya BDP only. Selain BDP nggak saya terima. No question, no discussion. Sampai segitunya saya, Bu. Karena memotivasi anak BDP dulu. Satu. Ya, biar mereka tuh merasa bangga dengan jurusannya. Biar mereka tuh nggak minder, Bu. Setidaknya mereka punya kebanggaan sendiri. Iya, nggak apa-apa jurusannya, tapi gue di LKS ada. Gitu aja paling gampang. Itu aja saya sebut. Tapi di Wilker di provinsi saya nggak pernah batasi. Silahkan saja. Tapi yang di nasional memang saya khususkan hanya untuk anak-anak BDP. Nah, kalau di Wilker dia yang lolos, Pak. Apa? Di Wilker dia yang lolos gimana? Oke, ini kejadiannya menarik, Bu. Di Wilker 3 dan Wilker 2 ya. Wilker 2, Ada tuh. Wilker 2 dan 3 ada, Bu. Wilker 3 Ada jurusan non BDP saya izinkan begitu ya. Saya cuma hanya bilang sama panitia. Pertama, materi baru. Jadi semua anak-anak itu kan ada distribusi materi, pemahaman yang baru, ilmu yang mohon maaf rata-rata nggak diajarkan di sekolah begitu kan. Mereka bisa memahami secara cepat. Ada satu yang dipelajari oleh yang tidak dipelajari oleh jurusan lain tapi dipelajari sama marketing. Dan saya berani pastikan nggak bakal mereka beda. Apa? Paling gampang, Bu. Kemampuan komunikasi. Itu dia. Jadi walaupun tuh anak dia jago desain, jago ini, ketika lagi tahap dia video presentasi apalagi live streaming selling, gelagapan dia, Bu. Iya ya. Jadi saya biarin aja. Waktunya kan tadi Pak Penjab, Pak katanya buat ini doang BDP. Udah biarin. Ini positif. Pertama adalah jurusan lain tahu, ternyata BDP pelajarannya begini ya. Serem juga kata dia. Nih, itu ya dakwah kalau bisa gitu kan, Bu ya. Akhirnya mereka nggak berani meremehkan kita lagi. Yang kedua, mereka dapat pelajaran baru. Akhirnya mereka nggak berani lagi ngeremehin anak-anak BDP. Bagi saya salahnya di mana? Tapi kalau di nasional, memang saya bikin seperti itu, image, Bu. Ini brand awareness. Saya mau mengangkat jurusan bisnis jaringan pemasaran. Biar mereka tuh nggak nganggap sebelah mata di bismen itu. Itu sih sebetulnya sih. Terus kemudian kalau barangkali tadi yang pertanyaannya kan, lah kalau yang menang mereka gimana? Kan gitu. Belum pernah terjadi. Kalau itu terjadi, kalau memang terjadi misalnya yang mereka, berarti kan menjadi bahan evaluasi bagi dari marketing. Win-win solution kan? Berarti ada yang salah di marketing ini. Kenapa saya bicarakan bisa gitu, Pak? Kemungkinan Ya, itu kan kalau juga kemungkinan, bisa. Kemungkinan kan berarti bisa seperti itu. Yang salah gitu yang kan. mana berarti? Yang salah yang marketingnya. Jadi kan maksudnya dari sisi manapun, Bu, dampaknya positif begitu loh. Saya nggak pernah larang untuk kebebasan. Selama 2019 sampai dengan 2021 kemarin terakhir, perwakilan setiap provinsi tidak ada satupun yang mereka bukan jurusan BDP. Walaupun di tingkat pas lagi Wilker tingkat provinsi, walaupun jurinya bukan saya, tetap aja yang lolos anak BDP. Karena mereka ngambil skemanya kan skema yang ada di nasional. Gitu. Di nasional itu kan skemanya berubah-ubah, Bu. Jadi sekarang nih, skema kan ngambil yang 2021. Wilker 2022. Saya berani pastikan di nasional 2022 skemanya berbeda lagi. Tapi nggak boleh saya bocorin kan? Tapi sudah jelas perubahan gitu. Udah pasti. Pasti berubah. Loh, Pak, nanti makanya di LKS yang kita pegang selama ini baik itu Wilker, provinsi, nasional tahapannya bukan hanya sekedar technical meeting, Bu. Sebelum technical meeting ada distribusi materi. Tujuannya apa? Mereka mempelajari, mereka juga belajar juga terkonsep gitu. Pemahamannya sama. Jadi pas lagi lomba, ya udah, enak begitu, nggak ngeraba-raba lagi. Sisanya apa? Kreativitas. Thinking mereka itu yang kita ini. Kan sebetulnya itu yang paling menarik. Itu dia, Bu. Oke.
kan pada saat begitu ada konsep, kemudian ada materi dan lain sebagainya, itu kan harapan dari juri dan lain sebagainya adalah bagaimana mereka berkreativitas lebih gitu kan. Betul. Dengan kreativitas lebih akhirnya kan melihat bahwa oh ini dia yang kita harapkan, bahwa anak itu mempunyai nilai yang lebih dibandingkan di luar ekspektasi kita gitu kan. Nah pertanyaan saya, pada saat penjenengan menjuri di Wilker 4, nah kan ini sudah selesai ya Pak ya. Saya tidak tanya siapa yang pemenangnya, tapi dari belum ya Pak ya. Yang menang yang pasti satu, bukan SMKN 1 Malang. Saya jamin itu. Oke, karena tidak jadi peserta di sini gitu kan Pak. Saya berani jamin itu. Karena tidak jadi peserta yang di wilayah kerja yang di sini. Dari seperti itu bisa digambarkan nggak Pak dari peserta berapa 15 ya Pak? Nah dari ini yang memenuhi standar. Kita bicara standar ya Pak ya, karena kan tidak hanya sekedar konsep ya, itu yang masuk sesuai dengan apa yang penjenengan harapkan. Itu dari 15 itu masuk. Nah itu berapa persen lah? Saya coba jawab ya. Saya coba jawab. Dia kan dia yang lebih tahu. Standar kan sekolah itu. Iya. Sekali lagi tadi udah disampaikan, standarnya tuh sebuah proses pembelajaran. Kalau standarnya dari sebuah proses pembelajaran, maka semuanya belajar. Berarti semuanya memenuhi syarat, masuk. Ayo apalagi yang ditanyakan. Begitu. Memenuhi syarat, tapi kan gini Pak, maksud saya kan orang itu pada saat lomba itu kan pasti ada target. Pada saat target dia kan menempatkan dirinya pada proses bahwa dengan kesiapan saya di sini menghadapi ini berapa persen. Nah, targetnya itu adalah sebuah proses belajar. Sebenarnya targetnya itu udah mungkin Pak Madani udah menyampaikan. LKS marketing memang beda. Marketing online ini adalah sebenarnya titik tumpunya adalah sebuah proses pembelajaran. Bukan menang atau kalah, bukan. Itu bedanya. Mungkin kalau panjenengan tanya di lomba yang lain, mungkin bisa mencoba menang kalah. Kita enggak. Sebenarnya tujuan itu adalah proses pembelajaran yang terus berlangsung. Dan semua peserta nyatanya ikut dari awal sampai akhir. Dan peka terhadap segala perubahan gitu dan ya, semua perubahan materi yang disampaikan mereka udah presentasi dengan baik. Berarti semua memenuhi syarat. Tinggal tunggu yang dapat bonus menang dan yang menang siapa. Semua memenuhi standar loh. Karena tujuannya proses. Apalagi yang dikejar. Ayo, ini sebenarnya kan mau minta. Enggak, kalau misalnya bicara outputnya sih gini. Outputnya nanti setelah mereka selesai. Setelah mereka selesai sini Bu, selesai lomba. Yang tadi saya sampaikan ke anak-anak, saya nggak peduli kalian menang atau kalah. Kamu kalah di lomba tapi menang di kehidupan itu jauh lebih baik daripada kamu menang di lomba tapi kan kamu nggak mengapain. Sebuah proses pembelajaran. Bahkan menurut saya lebih jauh dari itu. Sebuah proses untuk belajar hidup. Itu lebih penting daripada sekedar lolos lomba. Barangkali loh Bu, yang kalah nanti bisa lebih sukses. Betul. Dan itulah keberhasilan kita. Jadi kalah atau menang, sebenarnya kita sebagai pendidik dan sebagai tim juri macam-macam itu sebenarnya tetap aja kita itu punya peran, entah kalah entah menang. Nggak soal, yang penting nanti ketika dia hidup, ketika mengalami menapaki kehidupan, dia lebih mandiri. Itu kan udah kejawab. Enggak gini Pak. Kalau dalam produktif saya akuntansi itu kan gambaran itu sudah jelas. Jadi anak itu masuk tahap 1, 2 gitu kan. Oh, dia nggak lolosnya karena ini. Gitu kan. Karena dia manualnya jatuh sekian persen. Maka nanti ke depannya untuk mempersiapkan adanya ini, maka saya harus menargetkan anak itu sekian. Karena bagaimanapun pada saat anak itu lomba, kemudian dia merasa percaya diri bahwa yang diberikan bekal dari Bapak Ibu guru itu lebih dari yang diharapkan, itu kan kayak pompa motivasi gitu loh Pak, maksud saya. Nanti dia bisa menjadi lebih baik. Ini saya bicara dari SMKN 1 Ngawi aja dalam hal pemantapan anak lah setidaknya. Karena kita bicarakan SMK 1 memang di Kabupaten Ngawi sebagai SMK yang favorit. Tapi kan pada saat kita lomba, pada saat kita mengantarkan anak di luar, itu kan kami merasa bahwa ternyata perlu dipompa lagi. Nah, itu loh. Maksudnya di situ gitu loh, Pak. Kami masih jauh. Kalau saya sih gini, Bu. Ya kalau misalnya saya kebetulan juri di Wilker 2, Wilker 3, Wilker 4. Saya belak-belakan aja nih ya, maksudnya. Kalau dari sisi pencapaian saya pribadi paling bagus Wilker 3. Nah, itu Pak yang saya tunggu.
Maksudnya bagusnya itu di kan? mana? Oke. Oke. Ya kan, Maksud saya itu. to the Pak. point aja saya Iya, bilang. iya, Saya iya. Wilker 3 saya paling bagus. Kenapa Heeh. saya bilang itu paling bagus? Tapi bukan masalah paling bagusnya, Bu. Ibu lihat apa yang mereka lakukan sebelumnya. Di untuk Jawa Timur, untuk kegiatan yang kelas industri selama ini kami bikin, Akmari atau kegiatan apapun, ADC, Astra Digital Class dan sebagainya, paling aktif tuh Wilker 3. Siapa yang nggak tahu SMK 1 Malang, SMK 1 Turen, SMK apa namanya itu Kademangan Blitar dan sebagainya itu. Pokoknya mereka tuh aktif PGRI 1, PGRI 2, PGRI 3, aktif mereka semua di kegiatan-kegiatan. Mereka ngikutin pesertanya itu ketika lagi ngikutin kelas-kelas yang ada di luar non sekolah ya Bu ya. Jadi kayak misalnya PKL online, kelas industri, Astra Digital Class, mereka ikut terus aja. Mereka nggak peduli menang atau kalah. Jadi mereka nggak perlu menang, yang penting anaknya ikut, dapat pengalaman. Nah pengalaman inilah yang akhirnya merubah cara mereka belajar, mencari sesuatu yang baru. Itu sebetulnya sih. Nah kalau di Wilker 4, saya nggak mau bandingkan dengan Wilker 3, terlalu jauh Bu timpangnya. Saya akuin kok, saya belak-belakan aja. Terlalu jauh timpangnya ya. Tetapi ada satu hal yang paling saya suka, walaupun mereka timpangnya mungkin jauh gitu Bu ya, tetapi mereka mencoba untuk ini memenuhi begitu loh. Dan bagi saya kalau misalnya untuk ukuran orang yang pertama kali mudah melebihi ekspektasi saya. Bagi saya Bu, nggak tahu kalau Pak Ropi ya. Tapi kalau misalnya untuk orang yang pertama kali melakukan hal ini, misalnya live streaming selling apa semua, atau misalnya bikin video buyer persona, ads, ini udah melebihi ekspektasi saya. Bagi saya, baru pertama kali kita nggak bicara. Jadi nggak adil kalau misalnya saya bicara, oh Wilker 3 bagus, ya jauh Bu. Lihat dulu penyebabnya gimana. Saya ambil contoh nih. Ada Pak Asrofi dulu, Pak. Apa? Di sana ada Pak. Nah makanya bawa dia sering kesini-sini gitu kan. Contoh saya bicara PGRI ya. Sebenarnya masalahnya ongkosnya kalau saya bawa Pak Asrofi di sini saya tidak mampu gitu loh Pak. Urusannya sama dia tuh. Oke. Jadi gini sebenarnya titik tekannya adalah ada pada sebuah proses. Proses kalau simpelnya jam terbang. Kita turunkan memang sebuah proses. Jadi ketika memang paling banyak yang aktif di Akmari, kelas industri itu adalah dari Jawa Timur Wilker 3. Nah, itu Pak, maksudnya itu berarti paling kan banyak. kuncinya di situ sebenarnya. Ya perbaikannya adalah ini. Ini dia proses. ngasih informasi ke Wilker 4 ini gimana? Itu kan. Kok saya jadi kesal. Kan dari tadi Pak Asrofi kan proses gitu kan. Lah prosesnya kenapa Wilker 3 yang gini gitu Pak, di Wilker 4 kok sebenarnya gini, sebenarnya gitu. Kalau saya bicara tentang proses itu melalui jalur MGMP. Sudah saya ajak di situ ayo. Tapi yang respon Wilker 3 lagi gitu. Iya. Tetap Wilker 3 lagi. Begitu. Padahal lebih banyak kegiatan di Akmari, kelas industri itu enggak ada biaya. Enggak ada biaya, lebih ke kita itu mau untuk ikut aja. Ini kan kebetulan mau jadi calon kepala sekolah. Jadi harapan saya adalah saat beliau nanti sudah jadi kepala sekolah, kemudian di sekolahnya ada jurusan pemasaran, kan setidaknya kan harus mengikuti kunci ini gitu loh untuk mencapai penempatannya di mana? Jangan-jangan penempatannya di Wilker 3. Ada Mas Robi di balik mana kalau di Wilker 3. Itu loh. Nah, itu yang menakutkan di situ. Itu loh, Pak. Jadi memang pengaruh kebijakan Ibu ya titip pengaruh dari Bu KS karena apapun memang butuh support mungkin support motivasi dan support biaya. Motivasi itu akan lebih kuat ketika dari para pimpinan minimal kepala sekolah. Ketika itu disupport betul, misalnya Ibu nanti pas penempatan di suatu tempat ada BDP-nya, pokoknya kamu wajib ikut. Pokoknya Bapak Ibu gurunya harus ikut. Udah nanti pelan-pelan akan naik. Nggak peduli bayar atau enggak, tapi cuman enggak kalau hanya jangan takut bayar gitu ya. Apalagi tidak bayar. Itu makanya kok sebenarnya diperlukan ada apa? Komitmen dari kalau di level pendidikan SMK ya, komitmen dari kepala sekolah untuk mau pressure. Itu Bu titipan saya. Nanti kalau udah dilantik, maksud saya seperti itu gitu loh. Kalau udah dilantik, itulah yang harus dimanfaatkan. Puter aja podcastnya Bu. Nih. Enak kan? Iya. Jadi maksud saya ketimpangannya tidak terlalu terlihat gitu Pak. Karena pada saat di sini Wilker belum mulai kan kita sudah dapat bocoran Wilker 3 ini loh, Wilker 2 ini loh. Nah, kita tuh melihatnya kayak dumplang gitu Pak. Waduh, kok bisa seperti ini ya? Dia lari sudah sampai angka 9 kita baru lari. Pengaruhnya dengan pertanyaan sebelumnya yaitu tentang bagaimana biar anak-anak
mandiri. Sebenarnya kan masalah jam terbang aja. Oke. Anak-anak itu nggak pede ngomong, takut. Itu karena apa? Karena jam terbangnya masih belum mulai. Cara meningkatkan jam terbang gimana? Satu, kerjasama diperbanyak. Yang kedua, bukan hanya sebatas tanda tangan disimpan, tadi disebutkan simpan, kemudian ketika butuh akreditasi mana lagi dicari. Tapi nggak ada real dokumen ya, Pak, ya? iya real gerakan dari dampak kerjasama apa. Perbanyak datangkan Dudi misalnya seperti itu. Walaupun mungkin kalau sekarang hanya pada tataran webinar, nggak masalah, itu menambah jam terbang. Kemudian project based learning itu sekarang lagi digembar-gemborkan sama pemerintah kan, project based learning. Jangan lagi teori tapi based learning. Kasih tugas, suruh jualan ini. Itu tadi disampaikan. Suruh jualan ini, suruh jualan rumah, suruh jualan produk apa aja dan diukur di sana. Sekarang saya tanya ke Pak Begitu. Asrowi. Ini Kunci pertanyaan sukses terakhirnya kapan ya? Sebentar. Kunci sukses Pak Asrowi bisa menggiring anaknya mengikuti webinar, tidak tidur, ditinggal dia menyalakan off, gimana? Dimotivasi ini. Kata caranya. Siswa. Dimanapun itu hal yang susah. Ketika nih paling mudah, kemudian dia sambil disuruh ngerangkum dan nanti dikumpulkan. Oh itu. Oke. Udah, itu aja. Dan kemudian nanti ada kuis, kita siapkan kuis. Saya kasih duit, ayo yang bener saya kasih duit 20.000 pulsa. 20.000 sekali aja. Satu kelas itu hanya 20.000 kita keluar. Gak apa-apa kan, sebagai guru kan harus ngeluarin duit. Cuma 20.000, yang penting mereka mati-matian untuk. Artinya 20.000 itu untuk siswa yang yang bisa kuisan kayak orang jualan. Ayo siapa yang bisa jebret langsung dapat Reward and punishment lah. Oke. Dan ketika mau lomba juga gitu sama. Gitu loh. Bukan berarti saya mau menunjukkan saya keluar duit, enggak banyak. Yuk untuk latihan ini, latihan ad ya gitu. Latihan ad. Loh Pak, ini saya enggak bisa gitu caranya. Cari dulu caranya. Jangan tanya din, pokoknya duit untuk beli ad-nya, untuk cara depositnya, cara naruhnya kan itu harus dideposit dulu. Akhirnya mereka belajar. Loh makasih Pak Asrowi, makasih. Cuman berapa? 25.000. Oke. Saya kasih itu kalau dari sisi trik sederhana. Itulah dari sisi akademisi Pak. Kalau saya dari segi praktisi. Maksudnya kita melihat bahwa anak itu kan tidak sempurna. Artinya ada yang sedang tapi telaten, ada yang cerdas tapi tidak telaten. Meremehin. Cuma itu aja. Nah, menurut penjenengan yang bisa kita giring untuk mencapai kesuksesan di sini itu cenderung anak yang mana? Anak yang mau. Nah, Oke. Gini Bu, kalau misalnya anak yang orang itu nggak sukses tuh cuma ada dua penyebabnya. Pertama dia nggak tahu, kedua dia nggak mau. Kalau anak yang nggak tahu kasih tahu selesai, ada obatnya. Tapi kalau anak yang nggak mau, ibu mau jelasin, mau fasilitasin dia, mau kasih hadiah apapun, orang dia nggak mau, mau gimana? Jadi anak seperti apa yang gitu? Anak yang mau. Bagi saya, gitu kan? Anak yang mau, karena kalau yang mau enak Bu ngegiringnya. Begitu dia, gitu ya Bu ya. Itu doang saya. Nah anak yang mau itu bukan berarti dia pinter, bukan berarti dia bintang di kelas, bukan berarti dia aktif di kegiatan, bukan itu. Terkadang nih saya kelas industri, pemenang kelas industri, karena kan pemenang kelas industri saya kuliahin Bu. Saya kuliahin di Jakarta, biaya penuh sama biaya hidupnya. Pas Rupi ada anak kelas 1 tuh yang menang kemarin, yang batch 5 ya? Iya yang terakhir. Iya yang batch 5. Sebelumnya sih ada, cuman nggak diambil. Anaknya nggak mau berangkat. Ada 3 orang yang tahun kemarin. Anaknya nggak mau berangkat. Artinya begini. Jadi saya malah ngeliat yang kayak pemenang kelas industri mayoritas. Saya malah sering dapat testimoni dari gurunya begini, Pak, saya nggak nyangka loh. Misalnya si Nisa tuh, Anissa Triuntari, anak saya di Pratama Edukasi. Gurunya tuh ngomong sama saya, Pak, saya tuh nggak nyangka loh Nisa bisa menang. Kok Nisa hebat ya, kerjaannya begini, bla 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 seperti itu. Padahal saya pas lagi dia ikutin, udahlah saya cuma untuk memenuhin kuota aja. Waktu ngelibatin Nisa gitu kan, saya nggak berharap lebih gitu. Yang penting ya sudahlah, yang penting nama dia ada itu aja. Tapi ternyata dia malah yang terbaik dibandingkan anak yang selama ini diunggulkan sama gurunya. Satu ya. Terus saya ada cerita juga. Jadi ada anak, bisa dibilang 100% anak-anak yang sekarang sama saya nih, yang ikut sama saya, anak SMP yang coba kita bukan benahi ya, coba kita dorong mereka jauh lebih maju lagi. 100% bukan anak-anak unggulan di sekolahnya. Nggak ada yang pernah juara LKS. Lawang gimana juara dipilih sama sekolahnya enggak? Kan gitu Bu. Ya, jadi terkadang ada anak-anak yang mungkin mereka biasa-biasa aja tuh cenderung bodoh. Tapi karena mereka dikasih tahu cara yang tepat, cara yang cara yang bisa menggugah, menyentuh mereka, mereka tanpa kita suruh mereka lebih ini lagi. Itu dia. Saya gini,
Ibaratnya begini Bu, peran guru penting. Jadi saya selalu bilang guru bisa sukses itu bukan karena dia keilmuan yang dia penting, kemampuannya dia itu dia besar dan sebagainya, tapi yang paling penting jiwanya. Analogikanya gini Bu, saya ambil contoh misalnya ini golok, ya goloknya ada sisi tajam kan, di sini ada sisi tumpul. Ini kayu kering, golok tajam, ini kayu kering. Kalau misalnya saya mau belah kayu ini dengan golok yang tajam, gampang apa tidak? Gampang harusnya. Tapi kalau misalnya saya mukul kayu ini dengan golok yang tajam itu begini, ini sisi tumpulnya. Saya motongnya begini. Nggak nyampe-nyampe. Ini tajam loh goloknya. Ini kayu kering loh, sama. Ini anak udah pinter, gurunya berpendidikan tinggi, tapi kalau dia cara mengajarnya itu salah, ya sudah. Artinya begini, misalnya saya pinter, saya lulusan S1, saya lulusan S2, saya nginin. Dia masuk guru gitu, masuk kelas cuma untuk sekedar menggugurkan kewajiban saja, yang penting masuk, yang penting digaji. Masalah anak itu bisa atau enggak itu urusan tar. Ya nggak bakal ada perubahan di situ. Tapi ada juga guru yang sederhana banget, tapi karena dia punya jiwa mengajar tinggi, anak itu didampingin, diajarin, diulang lagi apa semua, dia sabar. Jadi ini, itu maksud saya. Jadi jangan sekedar kita nyalahkan anak kayak gimana, kita introspeksi kepada diri kita sebagai pendidik, begitu kan, bener apa enggak, itu doang sih. Oke. Yang terakhir nih Pak, harapan penjenengan berdua adanya marketing online kita jadikan topik utama terutama untuk anak pemasaran kan? Itu sebenarnya endingnya bagaimana yang diharapkan? Saya dulu. Oke. Harapannya pasti setelah dia lulus itu dia mandiri. Kenapa kok ini LKS sebagai indikator? Iya, karena sebenarnya materi-materi yang diujikan di LKS kisi-kisinya adalah mengacu kepada materi-materi untuk mandiri. Contoh itu kan industrial need lah. Bayar persona. Masa sebenarnya bayar persona itu bukan hal yang baru. Kalau dulu itu kan STP itu. Betul gak Bu? Kalau zaman dulu tuh segmenting, cuma sekarang lebih dikerucutan lagi. Segmenting, targeting, positioning. Sebenarnya position ada di sana sebenarnya. Nah, sebenarnya itu kan ilmu dasar pemasaran yang bisa digunakan untuk hidup sebenarnya kalau itu diterapkan. Makanya melalui LKS ini dicoba untuk ini loh, sehingga nanti ketika Anda itu mau berwirausaha, ya bekerja di sebuah tempat itu Anda udah bisa. Kalau disuruh jualan ini aja Anda bisa dengan ringan jualan, tidak takut lagi tuh. Kemudian meningkatkan kepedean gitu aja kalau saya. Jadi bukan lomba. Makanya tadi saya katakan bahwa LKS ini bukan sekedar marketing khususnya, bukan sekedar cari siapa pemenangnya, tetapi lebih jauh dari itu adalah sebuah proses. Jadi di situ menurut saya orientasi perbedaan antara LKS marketing online dengan mungkin dengan bidang lomba yang lain. Udah kan sopo sing menang. Makanya tadi yang ditanyakan menjenengan sing menang sopo, terus lek sing kalah diseneni kan toko sekolah. Lho ya opo sih kok iso opo rankingnya terakhir lho. Kalau marketing online dan mungkin ini Pak Sarko ya. Jangan berkecil hati bagi yang tidak juara karena justru nanti yang sukses iya, makanya belum tentu ya. Makanya yang tadi kita sebutkan bareng-bareng bahwa ini sebenarnya sebuah proses. Goalnya bukan menang sebenarnya, ini bonus, tetapi kemandirian dari para alumni khususnya bisnis daring atau marketing online. Goalnya di sana, bukan menangnya nih enggak. Bahkan ketika yang kalah nanti mandiri loh, berarti kan sukses kita. Dan kelihatan masih akan mungkin 5-10 tahun lagi. Begitu kalau dari saya. Mungkin Pak Madani punya. Kalau harapan saya sih sebetulnya nggak ada macam-macam ya. Saya mohon maaf, bagi saya mereka menang atau kalah itu bukan urusan, bukan masalah bagi saya. Harapan saya terbesar itu buat anak-anak ini mereka bisa membantu dirinya sendiri, minimal itu. Ketika lagi mereka bisa bantu diri sendirinya, saya yakin mereka akan sudah lebih siap untuk membantu orang lain. Tujuannya sih di situ aja. Nah, jadi kita bekali ini lomba-lomba ini sebetulnya skill-skill pada hakikatnya ya ini untuk diri mereka sendiri. Bukan untuk, makanya saya, Pak, ini harus ada omset jualan nggak bener? Nggak ada. Saya nggak ada omset penjualan di sini. Buat apa ada omset penjualan walaupun produk UMKM? Tapi setelah LKS habis itu omsetnya turun lagi. Iya kan? Iya. Intinya di situ. Kalau saya pribadi harapanlah mereka bisa membantu diri mereka sendiri. Tujuannya ketika lagi mereka sudah bisa membantu diri mereka sendiri, baru mereka bisa membantu orang lain. Itu aja sih, Bu. Jadi garis besarnya saya kira adalah ini.
LKS marketing online itu lebih penting kepada sebuah proses. Ya. Bukan pada hasil. Hasil menang no, tapi sebuah proses itu proses tidak ada akhirnya ya. Iya, itu yang kita tanaman bareng-bareng Bu. Never stop learning lah. Betul. Bu Retno selaku juga teman-teman dari MGMB itu sebenarnya itu sebuah proses. Itu yang menurut saya ini sekaligus pesan saya pengurus MGMB kepada teman-teman, ini sebuah proses. Enggak usah kecil hati kalah menang. Pokoknya ini sebuah proses yang harus dijalani untuk apa? Meningkatkan keterampilan hidup, kesiapan untuk mandiri. Itu yang penting. Menang sebuah bonus kita aja ya. Menang itu bonus, sudah gitu aja. Tapi kan juga bahagia. Semuanya menang. Bahagia. Semuanya menang, Bu. Balik lagi. Bahasa Ropi, semuanya menang. Cuma lanjutannya aja. Menang apa menangis kan gitu. Jadi kalau yang diuber oleh Bu siapa nggak bener Bu? Bu Tatit itu adalah dari tadi menang, sing menang. Kalau kita coba proses pembelajaran Bukan, saya tidak mengejar menang atau kalah, enggak sebenarnya enggak. Cuman kita kan harus ada gambaran. Jadi pada saat kita masa setiap tahun hanya sebagai peserta gitu loh Pak, kan harus ada perubahan, proses untuk menjadi lebih baik. Ada sedikit gitu yang saya sampaikan terkait dengan itu. Makanya kemudian untuk yang menang, yang sekarang nominator ya, nominator nanti kita kumpulkan kan dalam satu grup. Saya udah bikin di MGM itu kan 20 itu calon peserta provinsi. Nanti kita kumpulkan itu langkahnya. Kemudian saya enggak mau dikatain teman-teman mesti ya Pak Asrofi menang. Lah Pak iki isen lho lek dilolone koyo lho. Mesti Pak Asrofi lho. Emang hubungannya apa gitu loh. Satu. Pak Asrofi di ulah ketiga enggak menang dia. Lolos tapi iya. Lolos ya. Itu. Kemudian ini bahwa nanti gini, ada juga teman-teman yang gini menyampaikan, "Allah, awak iki ora mungkin menang pokoknya wis dadi penggembira tok." Nah, untuk menghindari itu makanya kita kumpulkan. Nanti teman-teman dari Akmari, dari Pak Madani akan memberikan materi-materi memompa lah. Materi yang sifatnya sama, semua diundang peserta dan guru dapatkan pelatihan sehingga tidak ada lagi kata-kata bahwa mesti ya kalah awak iki apa kuwi cuma penggembira aja lu kan. Padahal gini Bu, di marketing itu mohon maaf ya. Gitu loh. Semuanya kan terbuka. Anak-anak bikin video BPCJM, YouTube apa semuanya mereka bisa lihat antara satu dengan lainnya. Satu. Yang kedua ads juga itu kan nilai kan juga terbuka juga kan Bu. Live streaming apalagi? Iya. Yang ngelihat bukan hanya antar peserta. Nih misalnya lawan ibu dari sekolah mana dia bisa lihat. Begitupun juga sebaliknya. Maksud saya justru malah jadi kalau misalnya kami juri nih nggak objektif, nggak fair, langsung kelihatan gitu ya Pak? Kelihatan sekali kayak gitu kan. Instagram yang ads ya, saya sebetulnya juri itu cuma hanya sekedar merekap, yang nilai IG kok kan ketahuan tuh CTR-nya berapa, insight-nya berapa, impresinya berapa. Saya cuma nyerekap aja, wah angkanya berapa nih, selesai. Sebetulnya enak Bu jadi juri marketing itu, nggak repot. Jadi yang repot cuma nonton video aja begadang itu. Jadi gini, saya juga di sini kan posisinya bukan sebagai dari sekolah mana, tapi saya lebih ke ngomong atas nama MGMB. Gitu. Jadi saya sebagai pengurus MGMB itu yang saya katakan, bukan SMK 1. Nah, makanya saya ayo selalu sering saya sampaikan di grup MGMB Bu ya. Ayo melu iki, jangan mikir lagi tentang biaya, yang penting ada update anak-anak dipompa terus ketika ada kegiatan Akmari misalnya ada kelas industri, ya udah dicoba diikutkan aja, nanti pelan-pelan akan kelihatan. Iya, betul Pak. Itu saya kira yang jadi pembelajaran bagi tim kami lah Pak. Udah nggak ada pertanyaan ya Bu? Kan tadi udah pertanyaan terakhir. Oke. Terima kasih atas waktunya dan obrolan yang luar biasa. Ini bagi kami sesuatu ilmu yang luar biasa Pak. Terus terang ilmu yang luar biasa, dan terima kasih atas kesediaannya berbagi ilmu kepada kami supaya kami tuh ada motivasi dan ini jadi motivasi terbesar Pak bagi tim BDB terutama, dan nanti bagi anak yang mau masuk BDB ternyata dia sekarang terbuka pikirannya bahwa dia masuk jurusan pemasaran itu tidak seperti yang anggapan dulu bahwa dia tidak mempunyai sesuatu yang bisa dia jual, yang tidak bisa dia pakai untuk kelanjutan hidup gitu loh. Jadi ini nanti akan saya promosikan juga dalam PBDB. Sebelum ini di close ya. Sales memang tidak ada pendidikannya. Iya, betul. Makanya training tentang penjualan sales itu mahalnya amit-amit. Saya belajar tentang BMC. Itu saya ngikutin sebenarnya salah satu pembicara itu bayar 1.500.000. Cuma 2 jam sesi tuh. Itu rame-rame apa semua.
Nah sekarang di BDP kita pelajari hal seperti itu. Jadi ini ilmu yang dipelajari itu mahal. BP, CJM apa semua. Coba deh ikutin, tanya perusahaan-perusahaan ngikut mentrainingkan salesnya atau misalnya tenaga pemasarnya untuk ikutin pelatihan penjualan. Bayar berapa dia kalau misalnya ke Pak Dedi, Pak James Gui. Pak James itu paling murah itu 1.550.000. Pak Dedi saya tahu banget, paling murah-murahnya Pak Dedi tuh ngasih harga 499. Tapi karena Pak Dhani pernah di sini, misalkan kami mendatangkan Pak Dedi, gratis dong. Persoalannya Pak Dedi sekolah bukan niche marketnya. Iya kan? Nah itu dia. Saya bukan nggak mau datang ke sekolah tapi kalau misalnya saya mau nyari duit ke SMK, itu bukan pasar saya. Pasar dia perusahaan kan Bu ya. Nah gitu pertanyaan. Masa pendidikan itu ibarat. Iya, artinya tapi sekolah kan menjadi suatu jembatan, ada guru tamu dan lain sebagainya. Kami bebas loh Mbak mendatangkan sama siapa. gini loh Bu. Sama sekarang misalnya begini, waktu lagi kemarin Pak Asrofi minta minta Pak Dhani tolong bantu Jawa Timur untuk LKS. Saya yakin dia juga kepikiran sadar bayarnya berapa, karena statusnya mohon maaf ya, saya juri di nasional kan begitu. Pun mahal. Saya nggak pernah pusingkan dengan hal itu. Saya cuma hanya bilang sama Pak Asrofi. Sama Pak Asrofi kapan? Sudah, ya kan sudah. Kalau nggak ngapain saya kesini? Saya bilang Pak, andai kata memang saya pakai biaya sendiri pun saya nggak masalah. Karena pada hakikatnya SMK ini bukan objek jualan saya, bukan objek cari duit gitu. Ini objek saya berbagi gitu loh, ya kan yang tadi saya sampaikan. Karena di momennya itu pas lagi di SMK, momen saya adalah imbal saya paling terbesar ketika lagi anak yang kami bantu didik itu dia nemuin jalannya gitu. Itu yang saya suka, itu aja sih Bu. Dan itu nggak bisa saya nilai dengan materi kan. Jadi sampai detik ini, apalagi Pak Dedi ya, dia kenapa dia bukan nggak mau ngisi di SMK Bu. Cuma dia sadar undangan dia di perusahaan aja banyak. Dia ngisi di SMK misalnya dia dapat undangan nih, contoh misalnya lagi ngisi di Astra Jawa Timur. Di Astra Jawa Timur misalnya di Surabaya, dekat sama SMK berapa gitu yang di Surabaya. Dia pasti akan usahakan mampir dan nggak perlu bayar sepeser pun buat apa. Begitu dia. Iya kan? Iya. Terima kasih. Dulu pernah ditawari juga. Iya kan? Gitu dia. Ditawari kenapa tidak ditangkap, pertanyaannya itu loh Pak. Nah, yang salah siapa? Ayo. Yang salah saya enggak tahu. Nunggu SK kepala sekolah. Kayaknya begitu. Oke. Karena saya Pak Dedi pun juga begitu. Misalnya kita emang lagi ada di daerah ini, ya udah, oke. Nah saya kan sama Pak Asrofi. Pertama saya mandang beliau sebagai MGMP. Yang kedua adalah memang hubungannya baik gitu Bu. Tapi yang paling penting adalah punya mimpi dan visi yang sama terhadap anak yang kita didik ini. Ya mungkin dari jalur yang berbeda. Beliau dari internal sekolah, saya mungkin dari luar begitu kan. Oke. Saya rasa sih itu. Oke. Ya, oke, terima kasih banyak sharing ilmunya. Dan ini akan jadi sesuatu yang terbesar lah bagi kami. Ilmu yang semoga bermanfaat bagi kami. Dan pasti bermanfaat. Oke, sangat bermanfaat, terutama beliau yang nanti menjadi calon kepala sekolah. Jadi di situ memotivasinya otomatis kan lebih amin dong. Iya, kan lebih kuat gitu Pak ya. Kan harus kan lebih kena. Nah, makanya saya ajak untuk podcast Pak di sini. Nanti ketika udah punya SK kepala sekolah yang ngomong panjenengan sama yang ngomong Burno beda, hanya beda SK itu beda. Iya, betul ini Pak. bagi SMK 1 Pak maksudnya. Benar itu tadi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga Mas Dhani dan Pak Asrofi tetap sukses, sehat, dan karir kedepannya semakin memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi semua orang. Iya. Oke, terima kasih. Bu Retno, ada yang mau disampaikan? Cukup. Ya, pokoknya terima kasih, semoga yang disampaikan Pak Dhani dan Pak Asrofi menjadi bekal kita semua Bu Radit untuk ke SMK 1 Ngawi supaya lebih dan lebih lagi, terutama jurusan BDP anak-anak tidak minder lagi, tapi dengan bangganya dia bilang saya jurusan apa? Marketing, betul. Saya jurusan pemasaran. Dan imbasnya calon nanti ini saya jurusan marketing, alumni siswa marketing, calon orang sukses. Dan mudah-mudahan untuk program keahlian yang lain juga bisa ada motivasi marketing online ngene iki ya gitu ya. Jadi terbuka. Terus terang saya juga menjadi lebih terbuka Pak, karena selama ini ya saya belum tahu karena tidak berkecimpung di situ gitu kan. Oke, terima kasih waktunya. Oke. Thank you. Oke, cukup begitu saja. Nih, close kamera kan nih? Close kamera bilang dong. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sing calon kepala sama mau di berdua aja. Kenapa itu?